Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita baik yang telah akan ataupun tengah kita laksanakan pada saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pujian kita panjatkan kepadanya agar berkenan menguatkan jiwa dan lisan hamba-hambanya yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum bersyahadat. Semoga mereka dikuatkan untuk mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pujian kita hadirkan, kita sampaikan kepadanya bahwa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kelembutan kepada para pelaku maksiat, termasuk kita boleh jadi di antara mereka, agar dituntun untuk bertobat, memperbaiki kualitas kehidupan jadi lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan bahasan kita dengan meneruskan kembali keterangan petunjuk Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di topik kedua dari 97 topik yang beliau tuliskan dalam kitab Sahih beliau, yaitu di Kitabul Iman. Dan ini menjadi bagian dari pelengkap sekaligus juga pedoman yang menyempurnakan pembahasan kita di penguatan akidah, khususnya di 6 simpul utama yang dikenal dengan rukun iman. Dan dari itu saya meminta kepada teman-teman semua, khususnya mahasantri di Mira, untuk menjadikan setiap topik bahasan kita menjadi bagian pelengkap dari kurikulum. Anda sudah kami sampaikan tentang formulasi dari kurikulum kehidupan yang tertuang dari mulai bab akidah sampai dengan goalnya ke akhlak. Mohon formulasi itu senantiasa dihadirkan, Anda buatkan sendiri senyaman mungkin seperti apa yang telah kami isyaratkan. Lalu bagian-bagian tertentu yang kami sampaikan dari pelengkap-pelengkap kajian, khususnya keterangan Rasulullah SAW, langsung dimasukkan ke dalam poin-poin yang menjadikan kita bisa maksimal dalam menghadirkan dan menguatkan cahaya iman kita. Di beberapa poin sudah kita hadirkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita sudah berlatih tentang bagaimana mengoptimalkan sikap malu sebagai pancaran dari keimanan kita. Malu agar tidak kita terjebak dalam perbuatan maksiat. Malu kalau tidak optimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terapkan itu prakteknya dalam membandingkan dengan orang-orang yang telah optimal ibadahnya, sehingga itu menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menjaga lisan, menjaga tangan, pun demikian juga dengan sikap berbagi. Lebih daripada itu, kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana mendapatkan halawatul iman, kenikmatan iman, dengan 3 tips utama yang dicontohkan oleh kaum Ansar dengan detil-detil pembelajaran yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Saat ini kita akan masuki topik yang baru, teman-teman sekalian, yaitu keterkaitan dengan pembahasan yang lalu. Bagaimana saat kita konsisten menunaikan cara-cara detil-detil, kan, langkah-langkah supaya bisa menguatkan iman dan meningkatkan ibadah, saat yang bersamaan ada ujian-ujian besar yang bisa menggoncang bahkan sampai ke titik akidah, ya, titik keimanan, dan boleh jadi ada level-level tertentu yang kita sulit menghindar di dalamnya. Seperti apa cara mengatasinya? Nah, ini bab ini akan kita ulas di kesempatan kali ini. Sebelum masuk kepada babnya, izinkan kami merinci dulu beberapa bahasan yang kita telah uraikan supaya bisa optimal kita jalankan dalam kehidupan. Jadi kita telah berusaha menghadirkan tentang, ya, kurikulum nabawi. Kan? Kurikulum nabawi yang dimaksudkan di sini adalah pedoman pendidikan yang diarahkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal peningkatan iman, ya, peningkatan atau penguatan iman, kan, yang diharapkan bisa menghadirkan amal saleh dalam kehidupan.
Ini Nabi sampaikan di hadis yang telah lampau, bisa Anda kembali menyimak di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa hal-hal yang terkait dengan iman itu sejalan dengan nafas kehidupan. Ya, jadi kalau usia seseorang ajalnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW, kan? Kata Nabi kurang lebih antara 60 ke 70, sedikit yang melampaui itu atau bahkan tidak sampai ke situ, ya. Maka iman pun juga tingkatan-tingkatannya, kurikulum penguatannya itu ada lebih dari 60, antara 60 ke 70. Itu jadi memberikan kesan kepada kita bahwa sepanjang nafas ya masih dikandung badan, sepanjang hayat masih kita laksanakan dalam berkehidupan, maka demikian pula iman akan berjalan bersamaan dengan nafas-nafas kehidupan kita. Dalam bahasa simpelnya, jaga iman itu sampai kita wafat, sampai kita meninggal, ya kan? Karena iman harus terbawa dalam kehidupan kita sampai kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu proses penguatan iman itu dilakukan sepanjang hidup. Ya, bukan kita merasa hari ini sudah kuat, sudah konsisten ibadah gitu kan, maka kita merasakannya sudah selesai penjagaan akidah, tidak. Ya, karena nafas ini ya bid'un wa sittuna syu'batan, itu lebih daripada 60. Ini memberikan kesan kiasan kepada kita bahwa sepanjang usia kita, rentang usia kita yang rata-rata 60 ke 70 atau sedikit yang lebih daripada itu atau bahkan tidak sampai ke situ. Singkatnya, jaga, selalu berusaha menguatkan pokok-pokok keimanan kita sepanjang hayat masih dikandung badan, seiring dengan nafas yang kita hadirkan dalam kehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Maka di sini nanti ada sifat haya, ya, rasa malu pada aspek-aspek yang positif, ya, al-haya. Wal haya su'batun, al-haya syu'batun minal iman. Kan ini al-haya, jadi ada al-hayat, ada al-haya. Al-hayat kehidupan, al-haya rasa malu yang mengiringi kehidupan kita, malu kalau berbuat maksiat, malu kalau tidak optimal untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga ini menjaga lisan, ya kan? Kemudian juga tangan sudah kita hadirkan. Kemudian juga di sini berbagi dalam kebaikan baik yang bersifat materi kan ataupun immateri. Kalau yang ini kita sudah pelajari tentang share makanan, dicontohkan tuh makanan, tapi bukan berarti harus fokus kepada makanan, ya. Bisa jadikan yang sifatnya materi, bisa makanan, bisa bahan pokoknya, ya kan? Sembako, bisa jadi juga boleh jadi uangnya, bisa jadi pakaian dan sebagainya, turunan-turunannya, ataupun yang sifatnya juga immateri, ya, kedamaian, ketentraman, ya, ifsya'us salam, taqra'us salam, ya, Anda menyampaikan salam, menghadirkan sapaan-sapaan kebaikan. Ini bagian-bagian yang kita telah hadirkan juga. Kemudian di situ diharapkan kita mendapatkan halawatul iman, ya, adalah puncak kenikmatan iman, yang parameternya dibagi kepada 3 bagian lagi, dan telah kita tuntaskan di sini, menjadikan cinta Allah dan Rasul itu sebagai cinta pertama kita yang tertanam dalam jiwa, ya. Kemudian cinta sosial kita ditambatkan berdasarkan Allah dan Rasul, ya, tidaklah seseorang an yuhibbal mar'a, ya kan? Tidaklah seseorang mencintai orang lain atau lingkungan atau sekitaran dia kecuali la yuhibbuhu illa lillah, kecuali cintanya itu dasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia juga punya rasa benci untuk terjebak pada, ya, keburukan terhadap hal-hal yang dilarang, ya, terhadap segala hal yang dilarang. Dasarnya tetap yang pertama ini, Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini yang coba kita berlatih, menjadikan cinta kepada Allah dan Rasul sebagai yang paling utama, pondasi kita dalam beramal, beraktivitas, berperilaku. Nah, tentunya ini juga nanti punya detail yang telah saya terangkan dulu. Bagaimana menghadirkan cinta kepada Allah dan Rasul itu dengan cara mengeluarkan kurikulum kehidupan yang telah disampaikan oleh Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita keluarkan satu persatu. Kemudian dari sini ada pancaran kita bersikap, otomatis kalau sudah nomor 1 hadir, nomor 2 otomatis sudah terbawa dengan sendirinya.
Dan nomor 3 pun akan mulai muncul, terasa, karena lawan dari saleh itu salah. Orang yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai tahapan dalam bersifat dan bersikap, sudah otomatis itu pasti saleh. Ya kan? Karena saleh itu baik, sedangkan Allah maha baik. Jalannya ke situ. Lawan dari saleh itu salah. Otomatis kalau sudah saleh, maka tidak menyukai yang salah. Demikian sebaliknya. Nah ini, kalau kita ingin melihat seperti apa kurikulumnya untuk mendapatkan ini, kenikmatan ini, maka kita diminta belajar dari Ansar, ya, meneladani ya, kaum Ansar. Nah, kita telah belajar sampai saking pentingnya ini untuk menguatkan iman, sampai Nabi mengatakan kalimatnya ayatul iman, hubbul ansar. Di antara tanda-tanda yang mampu menguatkan iman, menjalin kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai ansar. Sedangkan cinta itu menghadirkan rasa, mengikuti kepada apa yang dicintai, gitu kan? Dan menyenangi segala yang terkait dengan yang dicintai itu. Jadi kalau ansar pernah mempraktikkan perilaku mulia, sifat-sifat baik dan sebagainya, maka rasa cinta kita, ya, yang tanda itu menguatkan iman, diikuti apa-apa yang pernah komitmen mereka di dalamnya. Ya, di antara kurikulum Ansar itu, cara menguatkan iman, hal-hal detil amalan Ansar, ya, yang telah kita hadirkan juga di pertemuan yang lalu. Ya, apa itu? Singkatnya, bagaimana mereka bisa meningkatkan takwa kepada Allah, ya, dengan berkomitmen. Ini yang komitmen ini, teman-teman sekalian, yang paling penting. Dalam menjaga takwa ini, yang mereka wujudkan lewat baiat, sumpah setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk bisa berkomitmen mengikuti ajarannya, menolong dan menjaganya. Nah, ini kurikulum ini yang bisa kita dapatkan dari baiat Ansar kepada Rasulullah SAW, khususnya saat peristiwa baiat Aqabah yang kedua, yang 75 orang itu, dan dari 75, 73 laki-laki, 2 perempuan, mengeluarkan 12 yang terbaik. Di situ kemudian Nabi menyampaikan beberapa hal yang terlarang. Jadi dengan mengetahui lawannya, maka kita bisa menghadirkan, ya, contoh-contoh kebaikan yang didapatkan. Kalau kita ingin mengetahui sebuah definisi, kan ada 3 caranya. Ya, didefinisikan langsung sesuai dengan konteksnya. Ya, apa itu bisa, ya kan? Bisa itu kita definisikan sesuai dengan konteksnya. Misalnya bisa adalah satu kemampuan yang hadir di dalam diri kita untuk mengerjakan satu hal tertentu. Tapi kalau kita tidak mengetahui itu, maka bisa dicari lawannya. Ya, maka apa artinya bisa, gitu kan? Kita tahunya lawannya tidak mampu, maka dari tidak mampu ini kita mengetahui bisa, kan? Dan seterusnya. Demikian pula kalau kita ingin mengetahui kebaikan-kebaikan, ini meneladani Ansor, maka kalau kita hadirkan kata teladan, biasanya kan lebih kepada konteksnya positif, aspek-aspek positif, kan? Nah, dengan mengetahui lawannya itu, gitu ya, lawan bididdihi ya ta'raful haqiqah. Dengan mengetahui lawannya, kita mengetahui esensi. Ya, apa lawan dari siang? Malam. Apa lawan dari hitam? Putih, gitu kan? Dan seterusnya. Maka di sini Nabi SAW menghadirkan hal-hal yang diharamkan itu untuk menunjuk pada 2 hal sekaligus. Satu, mengetahui lawannya. Yang kedua, menghadirkan bahwa ini benar-benar yang harus dihindari. Hal-hal pokok ini. Ya, baik itu syirik. Ya. Kemudian juga, ya, pencurian, kan, mengambil hak orang lain dengan hal yang tidak dibenarkan. Mencuri, membunuh, kan? Zina, masuk buhtan di sini, ya, perdukunan, ya, dan maksiat pada umumnya. Maksiat pada umumnya. Nah, kemarin kita sampai di pembahasan ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan iman, kan? Di antara kurikulum nabawinya, Masya Allah, terperinci sekali. Ini yang paling pokoknya nih. Jaga iman itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Perhatikan cara kita memahaminya, ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin selamat, mendapatkan rahmat Allah, kan di kurikulum kehidupan di ujungnya, yang pernah saya tuliskan, saya buatkan, kan ujungnya rahmat Allah, kan? Baik berkah di dunia, ataupun saat selamat di akhirat, kan? Selamat saat di akhirat. Maka kembali, jaga iman. Bagaimana menjaganya? Sepanjang kehidupan. Isyaratnya bid'un wa sittuna syu'batan. Kan lebih daripada 60 cabang. Sedangkan usia kita pun rata-rata lebih daripada 60. Baik sampai ke 70 atau lebih, atau bahkan boleh jadi kurang daripada itu. Ya, dari sini dalam menjaga itu ada poin-poinnya. Ini kita tunjukkan 1, 2, 3, dengan 4, ya, kemudian 5. Dari sini, dari 5 ini pun kalau kita ingin maksimal mendapatinya, terus berlatih dengan baik, dapat kenikmatan iman.
Lalu tidak berhenti sampai situ. Ini contohnya. Ya kan? Contohnya ini. Kalau kalian bisa dapatkan contoh ini, maka kehidupannya akan nikmat luar biasa seperti orang-orang dulu nikmat. Dan kenikmatan itu menebarkan aura positif bagi lingkungan. Bukankah interaksi antara Ansor dengan Muhajirin ketika ditempa ya dengan simpul iman yang kuat, Muhajirin 10 tahun ditempa oleh Rasulullah sebelum hijrah. Ya kan? Dikuatkan bagaimana akidahnya, kekuatan kebaikannya. Ansor juga belajar sebelum Nabi datang. Ya, mereka ada orang yang datang duluan, berbaiat kepada Rasulullah, menebarkan aura positif. Setelah dilatih sedemikian rupa, begitu Nabi hijrah, dipraktekkan semuanya, apa yang terjadi? Bukankah dari Yathrib menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah? Ya, suasananya kota penuh dengan peradaban, yang konflik bisa selesai. Ya kan? Kemudian resesi bisa teratasi, ekonomi jadi membaik, pancaran peradabannya semakin kuat. Jadi menghadirkan suasana kebaikan yang luar biasa. Kalau Anda cari orang jujur ada di situ, paling dermawan ada di situ, senang membantu ada di situ. Maka semuanya bercahaya. Suasana kota yang bercahaya disebut Al-Madinah, Al-Munawwarah. Dan sampai sekarang kisahnya abadi dan keteladannya pun abadi. Bukan sekedar kisah. Karena ada kisah-kisah yang abadi, tapi keteladanannya terhenti. Ini berbeda. Ya, keteladanannya abadi sehingga dia tidak hanya menghadirkan sebuah kisah yang menjadi tontonan, tapi menjadi kurikulum yang dihadirkan sebagai tuntunan. Jadi setiap masa, setiap era, setiap generasi berpotensi mendapatkan kemuliaan serupa sesuai dengan eranya jika mengikuti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin tanyakan bagaimana caranya, maka di pembahasan kemarin ini komitmennya. Jadi hal pertama yang harus kita hadirkan komitmen dulu. Baiat dulu tuh sama ajaran-ajaran Rasulullah. Ya, komitmen, benar-benar kita akan melakukan. Kan kalimatnya sederhana, kalau sahabat disampaikan, mereka katakan, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak menguji di luar batas kemampuan. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Maka, ini yang paling pokok, yang paling dasarnya. Ini. Ya, kalau kita ambil dari bawahnya kan, dari bawahnya, sudah, tahan dari maksiat. Jaga komitmen untuk nggak bermaksiat dulu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kemudian akan ada level-level ini ke atas nih. Yang ini bisa meredupkan cahaya iman atau mengakhirinya seketika. Hati-hati, perdukunan ini bisa meredupkan cahaya iman atau bahkan mengakhiri. Kalau menghadirkan syirik itu sudah habis tuh, hilang cahayanya total, jadi gelap itu. Ada kalau sudah syirik itu nanti Anda mau haji, mau umroh berkali-kali, mau macam-macam syirik, terjebak pada itu, itu gugur seketika. Habitat a'maluhum, habis ketika. Sama dengan kufur. Hati-hati ya, sekarang kan tipis sekali tuh, tipis. Bahkan Nabi sudah menyampaikan dari dulu sebagai peringatan bagi kita, hati-hati. Ada orang-orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ya, pagi-paginya beriman, nggak sadar, sore-sore dia sudah kufur. Ya, hati-hati. Dan sekarang tipis sekali. Nanti kita contohkan detil-detil tertentu yang boleh jadi itu kemasan-kemasan tertentu yang boleh jadi menghadirkan ini sifat-sifat yang sudah diantisipasi sejak dulu oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ini, dari zina, dari mencuri dan sebagainya itu meredupkan cahaya. Jadi jaga ini semua. Nah, yang paling menarik adalah tentu penjagaan ini tidak akan berjalan begitu saja. Artinya ya normal-normal saja gitu, tidak. Ya, setiap tahapan dari ujian itu kan akan levelnya naik, ya kan, menyesuaikan dengan tingkat ketaatan kita. Karena setan kan nggak mungkin ya menghadirkan setan yang besar untuk menggoda orang yang kecil. Ya kan? Kalau imannya redup, ya nggak mungkin setannya levelnya pangkat-pangkat jenderal misalnya, ya kan? Atau kolonel. Paling-palingnya diutus yang bawah-bawahnya, itu kan, yang kopral dan sebagainya. Itu level-level untuk menggoda. Ini ilustrasi saja. Ya, tapi kalau orangnya kuat imannya, bagus imannya, ya setan juga akan menyesuaikan. Ya, bagaimana untuk bisa menyesuaikan orang seperti ini? Cara masuknya bisa berbeda. Dia punya khutwat, langkah-langkah yang strategis dari A sampai Z-nya, sampai cadangan-cadangannya. Ya, jamaah dari kata khutwah, langkah-langkah strategis. Jadi kalau kita bikin skripsi, ya tesis atau disertasi, kan kita bikin khutwah dulu tuh. Ya, kerangka pembahasan dari mulai poin A, B, cara berpikirnya bagaimana. Ya, kemudian juga musykilatul bahath, ya ada rumusan pembahasannya seperti apa, gambarannya bagaimana, referensinya apa, itu disebut khutwah. Ya kan? Langkah-langkah mengerjakannya disebut khutwah. Kalau punya alternatif disebut khutuwat. Nah, setan itu udah sampai khutuwat tuh. Allah sampaikan kepada kita. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya, paling kanan agak sedikit ke bawah. Ya ayyuhan nasu. Ada ayatnya? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu pakai khutuwat. Ya. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Seperti ini. Jamak dari kata khutwah. Khutwah. Seperti ini. Ya. Ini punya korelasi dengan kata khutbah. Konsepsinya. Ini konsepsinya. Konsepsinya. Ini langkahnya. Langkahnya. Sebetulnya sampai sini ini masih netral. Ya, masih netral, bisa positif, bisa negatif. Kita bikin khutbah, ya, konsepsi kerangka penulisan untuk skripsi, ya, tesis, disertasi ini masih khutbah. Kita punya khutwatil haya, langkah kehidupan yang akan ditempuh. Ya, itu masih netral sebetulnya. Nah, tapi ketika dilekatkan dengan sosok, ya, atau sifat yang buruk yang menghadirkan was-was, di sini syaitan, maka ini otomatis jadi negatif. Ya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Sedikit saja, sedikit saya detilkan sedikit sebelum kita masuk ke sini. Karena ini yang penting untuk menghadirkan akar pemahaman sebelum kita mengaji hadis yang akan kita baca. Kalau kita nggak paham ini akan menjadi kajian biasa gitu. Ya, informasi saja, informatif sifatnya, yang mau nyiapkan silakan, enggak juga enggak. Tapi kalau kita paham ini dengan baik, nanti ada langkah-langkah strategis yang kita siapkan. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menariknya, di sini konsepsinya khutbah. Ini langkahnya khutbah. Ini jamaknya khutwat. Kalau ini baru konsep, ini sudah akan ke tahap eksekusi. Satu langkah. Tapi kalau dijamakkan khutwah menjadi khutwat, maka ini langkahnya sudah bukan satu langkah lagi, sudah dengan alternatif, dengan cadangan dan sebagainya. Langkah-langkah strategis, ya, dengan planning yang sudah jelas, ya, dan mapping yang sudah terukur. Dari angka strategi A, B, C, dan sebagainya. Ya. Nah, ini jamaknya, khutwat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan strategi setan untuk menggoda anak cucu Adam dan memalingkan mereka dari misi utama sebagai khalifah di bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan was-was yang dihadirkan, dibisikkan kepada jiwa anak cucu Adam. Itu langkah strategi setan itu disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata khutwat, bentuk jamak. Memberikan kesan bahwa setan itu ya dalam menggoda dia punya langkah-langkah strategis, punya planning. Ya, yang penting bagaimana caranya hamba bermaksiat. Itu targetnya. Ini yang saya kotak ini. Yang kita dilarang, ya, oleh agama, berkomitmen untuk meninggalkan ini bahkan lewat lisan Nabi. Ketika Anda ingin mendapatkan halawatul iman, komitmen pertamanya jangan maksiat. Nah, setan ingin mengarahkan manusia pada ini supaya bermaksiat. Karena kan ini kontra nubuwah, ya kan? Kontra nubuwah. Di Adam diturunkan membawa risalah kenabian, nubuwah, diteruskan nanti oleh anak cucunya dengan risalah, rasul. Kontranya kan iblis, turunannya setan. Dia harus kontra terus. Jadi kalau ini dilarang, dia harus kerjakan. Jadi dia itu al-amru bil munkar, an-nahyu anil ma'ruf. Sebaliknya, risalah yang datang lewat kenabian, al-amru bil ma'ruf yang baik-baik, nahyu anil munkar. Ya, jadi ketika dilarang berbuat maksiat, langkah-langkah di setan bentuk adalah bagaimana caranya supaya maksiat. Ini poinnya. Ya, karena itu dia akan membuat sekian langkah alternatif-alternatif. Yang penting bagaimana caranya maksiat. Yang tadinya mau mencuri, gitu kan? Pagi-pagi mau mencuri nih. Bahkan dini hari udah mau disiapkan, mau masuk ke satu rumah misalnya, diprovokasi oleh setan. Dengar azan dapat hidayah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, sudah azan nih, gitu kan? Nggak jadi itu, karena kan ketika azan dalam hadis disebutkan, setan-setan kan berlari. Fafaras syaitan wa alaihi dhurat, gitu kan? Dia berlari sambil terbirit-birit, gitu kan? Nah, cuman kan setelah adzan dia balik lagi. Jadi begitu dengar nggak jadi nih. Ya, bagi setan nggak jadi, itu bagi dia gagal. Ya, karena itu ketika selesai dia masuk lagi, udah nggak mencuri nggak apa-apa, yang penting lempari aja. Kan? Lempari aja. Ya, mau dilempari, ada orang mau ngelihat, lari terbirit-birit lagi. Nah, yang penting jelek-jelekin aja, bikin hoax tentang dia, burukin dulu. Ya, gimana caranya supaya maksiat aja? Atau kadang levelnya dinaikin. Dari mulai nodong, masuk ke angkot, pengen tujuannya nodong, pengen dapat sesuatu, itu kan tiba-tiba bisa dinaikkan levelnya. Ya, bisa menusuk, kemudian membunuh, melempar, macam-macam dan sebagainya. Nah, ini yang penting maksiat bagi setan itu. Ini langkahnya sudah disesuaikan. Dan ini dia persoalannya. Dia kan menempel terus di fujur itu. Ya, menempel.
Jadi tahu apa yang ada dalam fujur, yang masuk apa, yang dipengaruhi apa. Berdasarkan kualitas yang ada di sifat fujur itu, dia masukkan tuh hal-hal godaan-godaan sesuai dengan keadaan-keadaannya. Jadi dari mulai yang masuk ke fujur itu kan dari indera luar kita, dari mata, ya, pandangan, telinga, pendengaran, itu kan. Kemudian yang kita rasakan, ini kan masuk seperti saya sampaikan kemarin, dari mulai organ fisik, terus masuk ke akal, dicerna kan, tembus lagi ke dalam jiwa takwa. Coba lihat di rekaman yang lalu ya. Nah, jiwa takwa itu kan ke sini, di nafas takwa. Nah, atau ke fujur. Kalau yang dilihat ini maksiat, di takwa ini kan taat. Ya. Kalau yang dilihatnya maksiat, hal yang tidak bagus, ya. Makanya kalau ada pandangan ngelihat sekelebat itu kan kata Nabi langsung palingkan kan. Amalan dari Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 dan 31. 30 untuk laki-laki, 31 perempuan. Segala palingkan supaya tidak hadir di memori, diikat oleh akal. Ya, karena konsepsinya begini, begitu terlihat atau terdengar kan ini diikat dulu oleh akal. Data jadi informasi. Kalau sudah diikat oleh akal, diikat ditembuskan ke sini. Sepersekian detik. Kalau masuk ke takwa jadi manfaat, jadi taat. Tapi kalau yang dilihatnya kemudian maksiat, kan nggak bisa tembus ke sini. Karena berbeda sifatnya, keadaannya. Tembusnya ke sini. Nah, ke sini ketika diikat, ini terekam. Kan setan masuknya was-wasnya ke sini. Ya. Nyambung nih, terekam. Setan tahu nih. Rekaman yang masuk ke database-nya itu dia tahu nih yang ada di fujur itu apa. Yang masuk ke sini, lewat telinga, lewat pendengaran. Makanya kalau masuk sekali aja ke sini sesuatu yang salah, akan diteruskan ke sini jadi pengetahuan, ya supaya terekam di memorinya terus-terusan untuk melihat lagi. Was-wasnya di berbagai arah nanti. Dari mulai sudurnya. Dari sini naik nafas ke kolbu, ya, kemudian kolbu ke sudur, keluar, dieksekusi oleh bagian terluar tubuh kita secara fisikal. Nah, ini yang direkam oleh setan terus. Supaya diingat lagi. Makanya kalau sudah masuk ke memori, kan terus diingatkan. Kalau jiwa takwanya tidak kuat, maka terus akan didorong. Coba lihat lagi yang kemarin, ya kan? Gak apa-apa kan kalau sekali nggak sengaja. Coba dengarkan lagi kisah ini. Kayaknya enak kumpul-kumpul, ya, dengarkan ini, dengarkan itu. Hadirnya maksiat. Ini langkahnya. Ya, dan dia akan menyesuaikan. Orang yang taatnya bagus, digodanya kadang-kadang lewat ibadah lagi. Kadang-kadang bisa lewat ibadah lagi. Ya, ayo sudah haji, suruh haji lagi. Enak kan haji, haji lagi gitu kan. Nah, sementara ibadah yang prioritas yang ada di sampingnya, boleh jadi ada yatim yang butuh perhatian, saudara yang belum SPP, yang belum macam-macam dan sebagainya. Ini dijauhkan informasinya. Ya, atau bahkan ketika tahu pun disopotkannya kepada ibadah dia secara individual tanpa memperhatikan yang paling pokok di sekitarannya. Boleh jadi demikian. Ya. Nah, ini konsepsinya teman-teman sekalian. Ya, jadi ini gambaran. Kalau diikuti ini khutwat, jadi khata. Tuh lihat ya rangkaian katanya ini. Ya, rangkaian katanya. Khata'un. Kalau banyak dilakukan, ya, perbuatannya nanti akhta. Kalau diikuti, jadi salah. Yang mengikutinya perbuatannya jadi akhta. Ya, akhta'a yukhti'u. Perhatikan ya. Awas nih. Ini konsepsinya khutbah. Ini langkahnya khutbah. Jamaknya khutwat. Kalau diikuti langkah setan bermaksiat ini jadi kesalahan. Khata'. Baik ya, saya bicara sifatnya salah, perbuatannya disebut su namanya. Ya kan? Innan nafsa la'ammaratum bisu, seperti pernah saya terangkan. Perbuatan dari kesalahan ini disebut akhta'a namanya. Ya, khata', akhta'a. Kalau banyak dikumpulkan, khata' banyak dikumpulkan, nih jadi khataya. Fokus, ya. Ini pelan-pelan sampai kita mengerti apa yang kita lakukan selama ini. Ulang ya, ulang. Ini langkah strategisnya, konsepsinya khutbah. Ketika akan dieksekusi berupa langkah khutbah. Bentuknya jama' yang mengcover segala kemungkinan untuk melangkah itu khutwat. Jelas? Setan dilekatkan dengan ini, khutwat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya kan? Ini. Jadi setiap satu setannya kan jama' dari setan syaitan. Anda bayangkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ketika disebutkan satu setan aja udah mengcover semua langkah ini. Ya. Jadi karena dia tadi saya katakan, dia merekam semua database keburukan-keburukan dan menyiapkan langkah-langkah sesuai dengan data ini. Setiap satu setan ya, yang mendampingi manusia itu tahu itu karakteristiknya. Jadi setiap satunya udah punya berbagai langkah. Kalau diikuti, keluar kesalahan, khata. Sudah? Baik ya, perbuatan yang mengikuti ini disebut akhta.
Awas, hati-hati ya. Baik, kalau diikuti terus-menerus, mengeluarkan bentuk jamak dari kata khataya namanya. Jelas? Baik, sampai nanti dibikin lupa kita dengan ketaatan-ketaatan. Ya. Jadi kalau teruskan salah, dibuat lupa dengan yang benar. Makanya ketika orang berbuat salah itu kan diikuti was-was itu, kan ditutup dengan lupa kan yang benarnya. Ya, maaf, dia tahu korupsi itu salah. Tapi ketika dia korupsi, dia lupa bahwa itu salah. Dibikin ditutup, ya, dihilangkan gitu. Menutup sesuatu supaya lupa disebut nasya namanya. Nasya. Ya. Dia salah, akhta'a. Dia lupa, nasya. Saya salah, akhta'tu. Saya lupa, nasitu. Kita salah, kita pernah salah, ya. Akhta'na. Kita lupa, nasina. Sehingga melahirkan khata dan khataya. Baik ya? Setiap hari kita mengakui teman-teman sekalian dalam sholat. Buat terkadang ya ada kelemahan kita untuk bisa menolak was-was dari setan itu. Sehingga terjebak dalam kesalahan. Salah lihat, salah dengar. Coba deh ya, mohon maaf sekali. Ini kan baru sholat subuh tadi kan? Ini baru ngaji nih. Baru ngaji. Antara subuh ke sini saja, ke mau ngaji, Anda buka online. Berapa kali mata salah lihat? Itu salah dengar. Salah pikiran. Nanti ke zuhur tuh sampai siang. Berapa kali nih? Salah lihat, salah dengar, dan turunan-turunan lainnya. Baik ya? Maka kita dalam sholat menyadari itu semua. Kita keliru. Maka saat akan sholat kita memohon kepada Allah. Supaya yang salah-salah yang melekat dalam mata kita, telinga kita, dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, walaupun kecil tetap dosa gitu kan. Ya, bukan dosa-dosa besar yang harus betul-betul ditaubati dengan cara yang benar. Tapi kita merasakan ini salah tangkap, salah memahami, salah pengertian, salah menduga, dan sebagainya. Lalu kita akui. Bukankah kita bermohon kepada Allah dalam iftitah itu? Di antara doanya apa? Dari 12 doa itu, salah satunya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah di Al-Bukhari itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Iya, ada ya pendeknya. Tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya. Nah, ya di sini nisbah, ngaku. Ya, pengakuan. Mengakui kita dosa, ya, kita berbuat salah. Ya Allah, ini cara menerjemahkannya. Ya, ini indah terasanya kalau kita memahami ini. Ya Allah, hamba mengakui, ya kecilnya, bahwa sebelum sholat ini, hamba boleh jadi membawa banyak kesalahan akibat terjerumus dalam mengikuti bisikan-bisikan setan. Kan? Tapi hamba pun menyadari sepenuhnya bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka mohon dengan sifat pemaafmu dan ampunanmu itu, ya Allah, mohon jauhkan antara hamba dan kesalahan-kesalahan yang hamba perbuat akibat mengikuti itu langkah-langkah setan itu. Ya, sejauh Engkau jauhkan antara timur dengan barat itu yang tidak pernah bertemu. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, yang tidak pernah bertemu. Maksudnya apa di sini? Karena nanti kita akan dipertemukan dengan kesalahan kita walaupun sedikit, diperlihatkan. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang jelek pun akan ditampakkan dan kita nggak mau melihat itu. Ingin dihijab oleh Allah, ditutup, dijauhkan seperti timur dan barat dijauhkan. Allahumma naqqini minal khataya, karena ada alif lam, ya-nya hilang. Ya, ya Allah, kalaupun begitu pekat itu, seperti noda yang melekat pada pakaian, ya kalau perlu ya Allah bersihkan aja seperti noda dibersihkan dari pakaian sebersih-bersihnya. Ya, dengan pemutih dan seterusnya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kalau perlu gunakan yang paling dingin sekalipun ya Allah. Bil ma'i wa thalji wal barad. Maksudnya kita ingin betul-betul bersih, seperti datang bersih, pulang pun pengen bersih. Nah, ini gambarannya. Kenapa? Karena kita yakin setiap kesalahan dan sifat lupa yang menghadirkan salah yang diperbuat itu, Allah punya sifat ghafran yang melekat kepada dirinya, ghafir, ghafar, ghafur, dan dengan rahmatnya mengampuni dosa tanpa batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya, la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang telah berbuat israf, ya, berbuat dosa yang berlebih dalam kehidupannya, jangan putus asa dari siapa? Dari siapa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah kemudian, ya, dengan rahmat itu Allah melekatkan dirinya Rahman dan Rahim. Maka, pernahkah kita membaca akhir ayat Al-Baqarah itu? Quran surah kedua ayat 286, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat. Ya, kalau benar ujian dilakukan, Allah tidak menguji dengan perintah, dengan larangan, kecuali sesuai dengan kemampuan hamba. Kalau benar ditunaikan perintah, dijauhi larangan, dia dapat pahala. Laha ma kasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau dia bergeser, malah mengikuti tuntunan setan, berpeluang berdosa.
Ya, maka sebelum dosa itu kemudian terbawa sampai ke akhirat, hapuskan dengan bermohon kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ini nasiya, au akhtana. Jelas? Ya kan? In nasina au akhtana. Ini. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna. Al-'afwu. Ya. Waghfir lana, ghafir, ghaffar dan ghafur, warhamna, rahim, rahman. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini gambarannya, teman-teman sekalian. Jelas ya? Nah, ini saya ingin berikan gambaran bagaimana langkah-langkah strategik yang disiapkan oleh setan untuk menggoda setiap anak cucu Adam agar dia bergeser dari ketaatan kepada apa? Maksiat. Nah, ada kalanya seperti kita bahas terdahulu, setan tuh nggak langsung masuk kepada diri kita secara pribadi. Ya. Dia kan punya 3 cara. Pada diri kita langsung, dibisikkan pada jiwa lewat fujur itu, was-was. Kalau nggak tembus itu, lewat sekitaran yang terdekat. Di keluarga misalnya, siapa? Seperti kisah Nabi Ibrahim itu kan, yang dari situ melahirkan syariat lontar jumrah. Ketika akan menunaikan syariat perintah Allah, ya, untuk menyembelih, menghadirkan risalah kurban itu, yang dicontohkan pertama melalui putranya, yang diganti kemudian ya sebagai gambaran wujud ketaatan dulu, ya kan? Ya, mau nggak nih menghadirkan cinta kepada Allah lebih dibandingkan dengan cinta terhadap apapun. Dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, ya, atas motivasi, supportnya juga dan kekuatan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi diganti kan, ya, dengan satu hewan, kibshin azim, ya, kibas yang besar, sembelihan yang besar, menunjukkan kualitas terbaik kalau kita mau berkorban. Ya, tapi prosesnya tidak hanya semudah langsung korban begitu, tidak. Ke Nabi Ibrahim dulu, kan? Kuat beliau datang ke terdekatnya, ya, ke istrinya dulu, ya, Sayyidah Hajar, digoda, dikuatkan lagi, lontar lagi kan, ke yang paling jauh, ke Ismailnya dan seterusnya. Ya. Maka demikian adanya 3 langkah itu ditempuh. Kadang-kadang kita sudah kuat, keluarga dekat kita kuat. Persoalannya adalah lingkungan sekitaran. Nah, ini dibuat kompleks di situasinya. Kita pribadi sudah baik menjaga ketaatan, keluarga sudah kita jaga, tapi kita tempat tinggal, ya, tempat kita menetap, kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, setan masuk mengakumulasi yang ini. Digoda, bahkan dengan segala perangkat kehidupannya. Jadi, mulai apa yang kita saksikan dari orang-orang berinteraksi, perilaku mereka, bahkan perangkat-perangkat hidup yang sudah ada, ya. Ini semua yang kita interaksikan dalam kehidupan kita bersama keluarga ini sudah mulai mengganggu nih. Bukan hanya menghadirkan satu jenis maksiat, tapi mengakumulasikan ini. Syiriknya udah banyak, mencuri di mana-mana, ya kan? Membunuh seenaknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, menyingkirkan, menyungkurkan, ya, perdukunan di mana-mana, menyebar sedemikian rupa, seakan kembali ke masa jahiliyah, bahkan lebih parah dibandingkan dengan itu. Ya, saya sering gambarkan Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya, dia bunuh anak itu, setiap yang lahir, kalau lahir laki-laki dia eksekusi, kalau dikhawatirkan terjadi seperti yang dukunnya pernah ramalkan, bahwa akan ada satu anak yang menghancurkan kerajaannya, lalu dari situ justru setan masuk untuk memprovokasi. Alih-alih mendapatkan hidayah, tapi karena lewat dukun, ya, jadi sesuatu yang buruk akhirnya. Jadi setiap ibu yang mengandung, dampingi. Ada yang mengawasinya, ada intelnya sekaligus algojonya. Begitu lahir kelihatan laki-laki langsung disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu gambaran di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Kalau perempuan masih diberikan kesempatan, silahkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, silahkan. Ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi Fir'aunnya, ya, bertindak seburuk-buruknya, sekejam-kejamnya. Tapi di antara kekejaman yang terjadi pada yang bersangkutan itu dan koleganya, dia masih membiarkan yang perempuan hidup. Jahiliyah sebaliknya. Jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, tungguin dulu sampai lahir. Kalau lahir perempuan, dilawan dari Fir'aun itu jahiliyah. Ya, umatnya Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Ya, jadi kalau lahirnya perempuan, itu kalau ada ibu, mohon izin, maaf ya Bu ya, kalau mengisahkan tentang ini. Itu seorang ibu yang tengah mengandung itu di samping tempat tinggalnya, udah disiapkan satu lubang kuburan. Anda bayangkan. Memang tegangnya luar biasa. Jadi kalau lahir laki-laki, mereka senang, langsung semangat. Wah, ini mulia keluarga itu. Tapi kalau lahir perempuan, langsung dikubur di lubang itu. Dia katakan aib.
Jadi ini lawan paradoks ya langsung yang perbuatan Fir'aun. Kalau Fir'aun lahir perempuan, boleh laki-laki eksekusi. Ini sebaliknya. Lahir laki-laki hidup, perempuan eksekusi. Nah, jahiliyah, dia masih memberikan kesempatan. Kalau laki-laki boleh. Fir'aunnya masih berikan kesempatan. Tunggu dulu lahir, baru dieksekusi. Dilihat, diputuskan berdasarkan tradisi buruk mereka. Bayangkan. Ada zaman, ada orang-orang yang nggak peduli siapa yang lahir. Sebelum lahir, bahkan sudah dieksekusi. Aborsi aja nih. Ya kan? Udah nggak boleh lahir pokoknya. Dia nggak peduli mau laki-laki mau perempuan. Jadi Fir'aun, jadi tungguin dulu sampai lahir. Sejahiliyahnya, ditunggu dulu sampai lahir. Ada manusia, ya, di era, satu masa, satu zaman, yang melebihi batas kezaliman Fir'aun, batas kezaliman umat jahiliyah. Nggak peduli mau laki-laki nggak perempuan, pokoknya nggak boleh lahir. Ya. Ada satu tiba masa yang seperti itu menyebar. Pembunuhan dianggap seperti biasa, jadi berita biasa. Syirik di mana-mana dan sebagainya. Dan dia tinggal di lingkungan yang seperti itu. Ya, kita alhamdulillah nih, kita melihat ada tanda-tanda demikian, kita masih bisa bertahan ibadah, lingkungan nyaman dan sebagainya. Tapi ada satu kondisi yang memang lingkungan seperti itu sudah menyemarak. Yang bahkan kalau nggak ikut hal-hal demikian, ya kan, malah jadi menghadapi lingkup banyak yang seperti ini. Ya, orang-orangnya, interaksi merekanya, bahkan jadi terbalik ini. Dianggap tidak toleran, tidak setia, tidak ikut tradisi, tidak ikut macam-macam. Ini dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Ya, atau minimal skala kecil daripada ini. Kita yang satu tempat, kita ingin menjaga maksiat, maksiat kan lawannya taat. Kalau menjaga maksiat itu, ya boleh jadi juga bukan berarti maksiat secara langsung ada di situ. Ya, tapi boleh jadi juga lawan dari itu sulit dilakukan. Lawan dari maksiat itu taat. Sholat itu taat, tidak sholat tidak taat, kan? Baca Quran itu taat, tidak baca Quran tidak taat. Anda tinggal di lingkungan yang mau sholat susah. Anda tinggal atau bekerja di pekerjaan yang mau sholat itu susah, kan? Mau baca Quran itu susah dan sebagainya. Ketika menghadapi situasi semacam ini, bagaimana solusinya? Yang ini sudah kita bahas dalam hijrah. Kan? Wal muhajir, kan? Dan orang yang berhijrah itu kan? adalah orang-orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah, berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lain yang mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, kalau cuma kita bekerja di tempat yang sekiranya menyulitkan kita ibadah, cari pekerjaan lain yang mendekatkan kita dengan Allah. Itu hijrah. Ya, kita tinggal di lingkungan yang sekiranya menjauhkan kita dari Allah, cari tempat lain yang mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau sudah kompleks seperti ini di mana-mana, apa yang kita lakukan? Dan biasanya kalau sudah Nabi sampaikan demikian, nah itu akan tiba kita kepada masa itu. Ya, masa-masa di mana kemaksiatan itu banyak berkumpul di sekitaran. Ya, kayaknya kemudian berkumpul. Mereka menyinergikan satu dengan yang lainnya, mengelompok, membangun kekuatan untuk bermaksiat dan seterusnya. Seakan-akan sehingga setiap langkah itu ya sulit menemukan tempat-tempat baik dan seterusnya. Seperti apa kita bisa menjaga kekuatan iman dan akidah seagama kita dalam kondisi demikian, saat kita bahkan baru berlatih untuk berkomitmen kepada ajaran agama seperti Ansor melakukannya. Nah, inilah bab yang akan kita bahas. Nah, kumpulan-kumpulan yang bisa mereduksi nilai ketaatan itu disebut dengan fitnah namanya. Kalau kita jamakkan disebut dengan fitan namanya. Fitan. Ya, ada fitnah, jamaknya disebut apa? Fitan. Maka kita akan baca sekarang babun. Satu topik pembahasan, subtopik pembahasan. Minad dini al-firaru minal fitan. Termasuk bagian dari agama, dari tuntunan ad-din, al-firaru minal fitan. Menghindar dari beragam fitnah. Menghindar dari beragam fitnah. Sudah? Saya kira sudah di-scan ini ya. Sudah di-scan dan sudah di-upload. Teman-teman tinggal download saja yang sudah terhubung kamera, di-download. Ini ada di subtopik yang ke-12, ya, halaman 26. Halaman 26. Ada ya? Bab minad dini al-firaru minal fitan. Yuk, saya tuliskan dulu. Bismillah. Ya, teman-teman sekalian, saya naikkan ke atas ya. Bab, subtopik pembahasan minad dini
Al-firaru minal fitan. Nanti kita bahas hadisnya. Sengaja saya terangkan ini dulu supaya jadi pengantar untuk menghadirkan pemahaman yang kuat tentang subtopik yang akan kita bahas. Minad dini termasuk bagian dari ad-din. Ini sudah saya terangkan min kan litab'id, masih ingat di beberapa edisi sebelumnya saya terangkan tentang min. Termasuk bagian dari ad-din. Kalau sudah disebutkan ad-din menggunakan alif lam itu spesifik. Ya, yang dimaksudkan Islam. Yang dimaksudkan apa? Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina, kan? 'Indallahil Islam. Ya. Innad dina, sungguh yang dimaksud din 'indallahi, di sisi Allah, maksudnya yang dibenarkan diridhai oleh Allah itu al-Islam. Ini. Jelas ya? Ya, karena itu kalau sudah mengacu kepada ad-din, konsepnya yang dimaksudkan dengan Islam. Ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa apa yang diyakininya itu sebetulnya konsepsi ad-din. Ya, sehingga kata Allah, ya sudah kalau kamu anggap demikian ya, kamu berdasarkan din yang kamu yakini, maka turun kemudian al-kafirun itu lakum dinukum waliyadin, kan? Apa yang kamu yakini silahkan, kalau kamu anggap itu ad-din silahkan. Tapi yang diridhai oleh Allah itu yang dimaksudkan Islam. Karena itu dikatakan kuliah ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari cahaya Islam, itu din yang sesungguhnya. Ya kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari din selain ini enggak akan diterima oleh Allah. Ini apa yang kita yakini ya, dari keyakinan umat Islam, dan itu bisa dikomparasikan, silahkan. Dikaji, dikomparasikan, diriset, dibandingkan sampai menemukan keyakinan yang sesungguhnya. Tapi lebih daripada itu pun la ikraha fid din, enggak dipaksa. Kalau kesimpulannya Anda bertahan dengan apa yang Anda yakini, silahkan. Nah, kita meyakini apa yang kami yakini, dan nanti ketika pulang kepada Allah masing-masing mempertanggungjawabkan. Sangat objektif kan ya? Baik ya. Nah, la a'budu ma ta'budun. Kami nggak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Demikian pula kalian pun tidak harus repot menyembah apa yang kami sembah. Dan puncaknya apa? Di akhir ayatnya lakum dinukum. Kalau kau menganggap itu adalah ad-din yang kamu yakini, silahkan sepenuhnya, ya kan? Waliya dini, dan ini yang aku yakini, ya kan? Nah, apa yang aku yakini itu innad dina 'indallah, yang Allah tetapkan. Ini kualifikasinya, ini syaratnya, ini ketentuannya, ini ajarannya dan turunan-turunannya, termasuk ini rasulnya. Ya kan? Apa itu? Islam. Nah, minad dini, jadi kalau sudah tahu yang dimaksud ini Islam, minad dini termasuk bagian dari Islam itu, ya, ajaran dari Islam. Kalau sudah Islam, pokoknya apa? 5 kan rukunnya? Dan 5 ini dibagi 2 kan? Imma itu akidah, terkait dengan aspek keimanan. Kalau sudah akidah kan simpul iman. Ya. Yang dibuka dengan lisan kalimat syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, syahadatin. Ya kan? Coba lihat urutannya supaya sistematis pembahasannya. Minad dini termasuk bagian dari ad-din. Ad-din itu apa? Islam. Dalilnya ini Quran surah 3 19. Innad dina 'indallahil Islam. Berarti ini diartikan termasuk bagian dari Islam. Ya kan? Islam itu simpulnya 5 pokoknya. Dan ini dibagi 2. 1 akidah simpulnya. Berupa apa? Keimanan. Wujudnya apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatnya menetapkan Allah sebagai Tuhan, kan? Yang layak dipertuhankan satu-satunya saja dan disembah. Nah, untuk asyhadu an la ilaha illallah ini butuh ilmu. Apa ilmunya? Quran surah ke-47 ayat 19. 47 ayat 19. Tuh lihat tuh. Ini bukan satu kebetulan otak-atik dan sebagainya. Perhatikan, memang urutannya begini. Ini yang menerangkan ad-din. Surah 3 ayatnya berapa? 19. Ini ke Islam. Pokoknya apa? Akidah iman, kan? Akidah imannya apa? Turunan ke bawahnya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan lewat risalahnya Nabi Muhammad. Lihat di surah ke-47, surahnya Nabi Muhammad. Ayatnya 19 untuk menetapkan ini. Ya, untuk mengetahui menetapkan Allah harus pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan ilmunya. Ilmu. Di sini muncul ilmu akidah, ilmu tauhid. Fa'lam, maka mesti mengetahui, ya kan?
Mesti cari ilmu untuk menetapkan dengan kuat, dengan kokoh pada jiwa kita. La ilaha illallah. Bahwa tidak Tuhan yang layak disembah dan diibadahi, ya kan, dipertuhankan kecuali hanya Allah saja. Di antara turunan ilmu ini, berarti kan harus menghadirkan informasi untuk menguatkan akidah itu. Keimanan itu kita belajar. Di antara pelajaran ini subtopiknya ke atas. Ya, nanti yang ininya yang satu lagi ke sini adalah syariat. Ya. Syariat jalan untuk kita menuhankan Allah, untuk menyembah. Karena itu ketika masuk kepada aspek syariat, wujudnya adalah berupa ibadah. Di sini ada sholat yang pokoknya, ada zakat, kan? Ada puasa, ada haji dan umrah puncaknya. Ya, di sini. Nah, jadi kalau kita katakan minad-din, min itu kan tab'id, sebagian. Ya, ad-dinnya itu Islam. Islam kualifikasinya bagi dua. Kalau nggak akidah, syariat. Ini termasuk yang mana nih akan disampaikan ini? Apakah termasuk yang akidah atau syariat? Itu maksudnya. Minad-dini as-shalah. Karena itu salat imaduddin. Termasuk bagian dari Islam, salat. Ya, karena itu salat tiangnya agama, as-salatu imaduddin. Termasuk bagian dari ad-din, zakat. Termasuk bagian dari ad-din, siyam, puasa, al-hajj wal umrah. Kalau ini bagiannya mana yang mau dibahas? Apakah bagian syariat atau bagian akidah? Karena Al-Imam Al-Bukhari menempatkannya dalam Kitabul Iman, maka yang dimaksudkan minad din di sini adalah bagian yang ini yang pokok. Ya, kan pembahasannya di Kitabul Iman, berarti di sini, di akidah. Kalau sudah masuk akidah, berarti masuk pondasi. Bangunan semewah apapun, kalau pondasinya salah, runtuh bangunannya. Bangunan setinggi sebagus apapun, kalau pondasinya lemah, diterjang badai, habis. Ada angin, habis. Mau puyuh, mau topan, mau macam-macam, habis. Runtuh. Maka yang paling menentukan itu ininya, akidahnya, pondasinya. Bangunan Islam, kita punya bangunan namanya Islam. Ada pondasinya disebut dengan akidah. Di pondasi ini baru bisa dibangun tiangnya, salat. Imaduddin. As-salatu imaduddin. Ini tiangnya nih. Bangunan Islam kita ini kita membangun, ya. Dibangun di dunia, dapat bangunan istana di akhirat nanti. Karena itu kita membangun tiang-tiang kita dengan salat rawatib misalnya. Man shalla itsnatai asyrata raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, siang dan malam, itu kan mengiringi salat fardunya. Ya, banallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Dengan amalan itu dibangunkan oleh Allah, nanti diberikan, maksudnya hadiah, ya, satu tempat istana di surga nanti. Jadi kita membangun dengan amal kita itu, amalan-amalan keislaman kita, bangunan kita di surga untuk mendapat rahmat Allah. Pondasinya apa? Akidah. Jadi kalau pondasi ini kokoh, maka tiang salat akan kokoh. Ya, zakat atap-atapnya akan kokoh. Dinding-dindingnya lewat puasa akan kokoh. Disempurnakan lewat haji, dihiasi dengan tampilan-tampilan akhlak, indah bangunan itu. Inilah Muslim. Muslim itu orang yang punya bangunan ketaatan. Punya bangunan ketakwaan. Pondasinya ini. Sekarang serangannya masuk ke sini nih. Nih, langsung. Syirik itu nyerangnya ke sini. Ya, syirik itu nyerangnya ke sini, bukan ke sini. Ini kalau yang diserang ke sini, ini masih kokoh. Ini gampang sekali, tiang-tiang akan ikut kokoh. Jadi kalau ininya kuat, ya akan lemah serangan ke sini. Mau nyerang lewat sholat juga, diabaikan, udah tetap aja konsisten sholat. Ya, mau nyerang dengan kesibukan juga masih bisa diatur, masih sholat. Mau nyerang ke zakat masih disiapkan, malah nambah ke infak, kan? Mau nyerang ke puasa, ke Ramadan dipaling-palingkan, malah nambah dilatih dengan puasa sunnah. Tapi kalau ini yang sudah dihantam dengan kesyirikan, dimasukin was-was, dengan itu isu kesamaan beragama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, ini mulai akan goyah ke atasnya. Makanya azannya pindah ke tempat ibadah yang lain, salawatannya pindah ke tempat ibadah yang lain, baca Qur'annya dibaca dengan bukan dengan pondasi bacaan yang baik. Ya, saya pernah bahas di pertemuan lalu. Ini jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam yang mereka gunakan untuk musik puisi. Ya, mereka punya langgam, itu langgam musik. Ya, langgam musik syair, musik qasidah. Ya. Saya bisa terangkan karena kita belajar ini. Ya, kurikulum ini. Jadi qasidah disebut qasidah itu kalau terdiri dari 7 bait. Ya, bait syair. Sedangkan syair nanti, ya, dalam setiap baitnya nanti ada 2 bagian. Sadrul bait, bagian pertama, ajazul bait. Ya, dengan bagian jawabnya, jawabul jawab, bagian pertama dijawab oleh jawaban yang kedua. Kifana min dzikra habibin wa manzili bisaktil wa bainad dakhuli fahaumali. I di sini, i di sini. Di bawah ke nazam juga begitu. Kalamun lafdzun mufidun kastaqim
wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Im di bawahnya. Nyambung semua. Ya, jadi nanti ada bahrnya, rumusannya disebut dengan tawil. Nanti ada rumusnya tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Rumusnya tawilun, itu fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilu. Itu tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Ya, rumus tawil itu selain bab-bab yang lain, selain rumus yang lain, ya, maka dia punya bahar khusus, punya formulanya. Tawilun mafa'il, fa'ilun mafa'ilu, fa'ilun mafa'ilu. Ya, rumusnya harus fa'ilun mafa'ilu, fa'ilun mafa'ilu. Ya. Nanti kemudian ada rajas lagi. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ada madid punya rumus sendiri. Nah, itu rumus itu dipakai nanti, ada syarat yang lain mengikuti. Harus ada fasahah, kefasihan dalam bahasanya. Bagus rumusnya, sesuai, tapi nggak fasih, nggak diterima. Cacat nih syairnya. Ya, ada zihaf, ada ilat, dan sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Ada khayal, imajinasi yang tinggi. Semakin bisa berimajinasi, semakin tinggi tingkat imajinasi, semakin bagus kualitas syairnya. Makanya sebagian ada yang minta bantuan kepada jin dari kalangan setan untuk diberikan informasi-informasi tertentu yang nggak ada di kalangan manusia yang hidup pada umumnya saat itu. Sehingga dia punya sesuatu yang diperdayai oleh jin sebetulnya tentang ini, tentang itu. Dia munculkan tuh. Jadi dikira hebat. Jadi ada khayal, imajinasi, ada fasahah, ada uslub. Ya, gaya dia dalam menghadirkan puisi itu, syair itu. Lalu ada irama, ada musik. Ya, ada iramanya, jangan dikira nggak ada irama. Madid, mufa'alatun, fa'ilatun. Di bawah diterapkan, bikin kasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ya, itu ada iramanya, itu iramanya irama madid. Tapi apakah Anda kira orang-orang pada saat itu ketika masuk Islam, menerima Islam, kemudian baca Quran, dia baca dengan irama-irama musik ini, kasidah? Irama-irama syair? Tidak. Pernah nggak dengar irama sampai sekarang orang Arab baca misalnya surah Ad-Duha dengan irama madid? Ya, irama madid itu kalau dibawa ke kasidah yang Tala'al Badru, Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada'. Pernah nggak dengar orang Arab baca surat Ad-Duha dengan lagam itu misalnya? Wadduha wal laili idza saja. Pernah? Kan tidak. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, mereka tidak pernah menggunakan ini irama-irama dalam musik, dalam syair, dalam kasidah mereka untuk baca Quran karena mereka tahu ini berbeda. Makanya ketika Allah turunkan pun kalimat tegas membantah mereka ketika menuduh, ini Quran itu syairnya Muhammad. Ini mereka tertolak sendiri. Dilihat nggak ada baharnya, dilihat rumusannya nggak ada, iramanya bukan irama musik yang seperti mereka dendangkan. Makanya Allah langsung mengatakan, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukan bagian dari syair. Karena itu nggak bisa dibaca pakai irama syair. Nah, jadi kalau ada orang membaca Quran dengan irama-irama musik tertentu yang dia gunakan misalnya pada kekinian, ya, itu lebih parah dibandingkan orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah pun nggak pernah melakukan itu. Maka ada yang salah gitu. Ya, apalagi kalau bawa di kelagam Sunda misalnya, kelanggam Jawa misalnya, kelanggam Sumatera, langgam macam-macam atau di luar, maka itu nggak pernah dilakukan di masa-masa dulu, sejahiliyah-jahiliyahnya mereka. Jadi jangan pernah ada baca Al-Fatihah dengan apa namanya, langgam Manuk Dadali misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar salat itu. Ya. Jelas ya? Nanti besok-besok kita tidak berharap ada orang-orang baca Quran dengan irama musik tertentu, lagu tertentu dipakai ke situ. Ya. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Bahaya tuh, hancur kemudian salat. Hancur bacaan Quran. Paham ya? Nah, jadi jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang bukan bagiannya. Dan itu bisa beresiko tinggi. Apalagi kemudian dibacakan tuh di tempat ibadah orang lain. Dibacakan dengan narasi-narasi kreatif, dengan langgam-langgam tertentu. Wah, itu fatal itu. Segera syahadat lagi ya. Ya, segera syahadat lagi. Nah, ini nyerangnya ke sini, ke pondasi ini. Jadi kalau sudah pondasinya kena nih, akidahnya kena, maka praktek ibadah pun akan kacau. Azan di tempat orang lain, sholawatan di tempat orang lain, di masjid nggak ada yang azan, nyari-nyari yang azan. Kemana yang azan nih? Lagi azan di tempat ibadah orang lain. Ya kan? Nah, ini kita hanya melihat kemungkinan-kemungkinan terjadi. Kalau itu hadir terjadi, maka segera kita doakan supaya kembali. Dan itu diperbaiki. Boleh jadi karena ketidaktahuan, karena serangan ini halus sekali. Nah, lewat paham-paham tertentu. Nah, ini paham persamaan agama, ya kan? Paham-paham liberalisme, sekularisme. Ini penyakitnya langsung menghunjam ke akidah, bukan ke sini. Ke sini langsung. Ini kita tolak. Karena itu saya kalau udah bicara masalah akidah, saya tegas. Bukan kasar, tapi tegas. Beda antara tegas dengan kasar. Tidak.
Ya, kalau tegas itu proporsional, kalau kasar itu sudah negatif. Ya, jadi kita tidak menghujat A, B, C, tidak. Kita memperbaiki perbuatannya supaya tidak salah. Ya, tidak keliru. Karena ini fatal. Kalau ini habis, ini bangunan tuh nggak ada gunanya. Hancur seketika. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang kufur bahkan syirik itu habitat a'maluhum, habis semua bangunannya fid dunya, di dunia nggak ada nilainya, di akhirat jadi abu bertebangan. Ya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka berpotensi menjadi penduduk neraka, kata Allah. Allah yang sampaikan. Ya, kalau baca Quran, kalau nggak baca Quran nggak tahu, makanya kita infokan ini supaya nggak terjadi. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi serangannya ke sini nih. Nah, ini minad-din, termasuk bagian dari ad-din, kan? Yang mana nih? Apakah aspek akidah atau syariat? Karena yang dibahas terkait dengan kitabul iman, iman itu ada di akidah. Makanya pembahasan ini menjadi penting. Karena apa? Karena kalau ini runtuh, bangunan yang lain tuh tidak berfaedah. Apa yang harus dipertahankan? Yang harus dijaga dari ini? Yang saya terangkan di awal. Masih ingat? Ada godaan-godaan setan yang ditembuskan pada aspek yang jauh dari kita. Ya. Pihak ketiga, wah, setan menggunakan proksi di sini, yang tidak langsung menggoda kepada diri kita. Digunakan proksi lewat yang lain, proksi lewat media, ya, proksi lewat media sosial. Dia gunakan dari orang-orang tertentu dan sebagainya. Ya, kan minal jinnati wan nas, kan sudah jelas ayatnya, dalilnya minal jinnati wan nas, dipakai tuh. Ya, jadi kalau nggak begini disebut nggak toleran, nggak begini disebut nggak setia kawan. Jadi mulai muncul maksiat. Dari mulai pacaran, zina jadi kebiasaan, dari penipuan, korupsi sudah biasa, pembunuhan dianggap gampang sehingga beritanya nggak seheboh orang-orang dulu. Kita mendengar ada meninggal udah melewati 3 bukit pun masih tahu kita itu siapa, bagaimana keadaannya. Sekarang tiap hari diberitakan, diperdengarkan, dilihat oleh pandangan kita dan sebagainya. Nah, untuk menyentuh pada diri kita. Sadar nggak kita akan wafat? Tahu nggak bahwa ini maksiat? Harus hindari. Jadi kalau sudah ditampakkan di hadapan kita, terdengar telinga kita, tiap hari Anda buka berita, 80% isinya tuh berita tentang maksiat. Tentang pembunuhan, perampokan, pencurian. Si ini begini, drama ini begitu, di drama pun disebutkan pula dan sebagainya. Itu belum membuat kita sadar untuk menjauhi itu semua. Kalau 80% dari berita sudah menyampaikan tentang maksiat, diinfokan maksiatnya, maksiat tentang korupsi, tentang mencuri, tentang zina dengan segala kemasannya, mau selingkuh, mau macam-macam dan sebagainya, tentang LGBT dan seterusnya, belum membuat kita sadar untuk meninggalkan ini semua. Dengan cara apa lagi harus diberitakan? Nah, sekarang kalau satu fitnah itu kan muncul dari sisi yang lain, ya, tapi ujiannya kita dilibatkan di dalamnya. Ya, boleh jadi terjadi pada sosok yang lain, tapi kita dilibatkan di dalamnya. Bisa berdampak kepada kita. Kalau langsung kepada kita itu bala. Semakin tinggi ibtila. Kan? Ujian langsung dihadapi. Nama umumnya musibah. Jadi musibah begini. Wah, ini kalau sudah bicara satu kata, tembusnya kemana-mana, nggak apa-apa ya, supaya paham ya. Ini musibah segala yang menimpa kita. Umum. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata musibah pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Ya kan? Ayat 156. Nah, setiap yang langsung menguji kitanya, ya ini kan umumnya nih. Di dalam musibah ini nanti kalau menguji kepada kita disebut bala. Balaun. Ya, Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai', ya, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji nih siapapun kalian, waladabduannakum ke kita. Dengan apa saja? Khauf, kegelisahan. Kita gelisah, ya kan? Dengan sesuatu, dengan anak, dengan tetangga, kerabat, bahkan dengan ustadz dan sebagainya. Ya kan? Kemudian wal-ju' rasa lapar. Ya, ustadz mau selesai jam berapa nih? Kemarin sih alhamdulillah 1 jam cepat selesai. Sekarang kok udah lewat 1 jam belum selesai. Saya lapar. Ada yang bertanya, kok cepat sih ustadz? Ini saya baru tiba dari luar kota. Tadi malam dini hari, jam 1. Alhamdulillah udah bisa live pagi. Ya. Jadi, walju' wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Ini setiap kita diuji dengan sakit, dengan ini. Semakin tinggi tingkat ujian bala, maka katanya bertambah jadi ibtila. Jadi ibtila. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambah kata, bertambah nilainya. Karena itu para nabi menggunakan ibtila. Nabi Ibrahim diuji, wa idzibtala, ibtala yabtali ibtila. Al-Baqarah ayat 124. Quran surah 2 ayat 124, paling kanan di pertengahan. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Awas jangan baca Ibrahimu ya. Ibrahima rabbuhu.
Bikalimatin fa'atammahunna. Jadi tingkat dari ini bala jadi ibtila. Nah, orang yang diminta belajar dari ini, dari bala, dari ibtila, atau dilibatkan, walaupun tidak secara langsung dikenai, tapi diminta belajar atau bahkan dituduhkan ke sini, dimaksudkan ke pihak yang ini, itu disebut dengan fitnah namanya ujiannya. Fitnah. Misal, anak, ya, yang diujinya anak nih, nangis, apa dan sebagainya. Tapi kita yang diminta belajar orang tuanya, maka anak jadi fitnah untuk kita, ujian untuk kita lewat anak. Ya, nah, dari harta diuji, dari pasangan, ya, suami diuji lewat perilaku istri. Demikian sebaliknya. Maka itu yang dimaksudkan fitnah. Yang berlaku istrinya, tapi prakteknya ke kita untuk belajar. Dampaknya kita kena bagian dari itu. Ya, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya, baik. Sungguh termasuk bagian dari pasangan. Azwaj itu pasangan diartikan. Jadi bisa jadi lelaki suami ujian untuk istri atau sebaliknya. Dan juga dari anak-anak. Ini fitnah. Ya, boleh jadi yang banjir wilayah A. Tapi itu jadi fitnah untuk kita, artinya diuji bagaimana kita bisa menghadirkan sifat baik untuk berkontribusi pada suasana itu. Keadaannya musibah, ya kan? Yang diuji langsungnya bala. Kalau meningkat ibtila, ya kita yang terlibat dari jauh atau kena bagian dari itu, kena percikannya, ataupun datang di sudut itu dilibatkan, baik konteksnya positif untuk menguji tingkat kebaikan kita supaya berkontribusi, atau negatif, tuduhan yang sifatnya dituduhkan langsung kepada kita dari perbuatan yang buruk, yang negatif. Ya, misalnya yang merampok itu si A dituduhkan kepada pihak yang lain, itu fitnah namanya. Jadi bisa jadi ini negatif, bisa jadi hal positif yang diminta kita berkontribusi. Masih netral. Jamaknya disebut dengan fitan. Nah, fitan yang dimaksud di sini, ini yang bagian negatifnya yang ini nih. Jadi yang berbuat maksiat orang lain, tapi yang kesulitan kita. Yang mabok orang lain, yang kesulitan kita. Ya kan? Ini kalau nggak diluruskan yang seperti ini dampaknya lebih besar lagi. Saya ngaji di kitab Al-Mustad Imam Ahmad bin Hanbal. Mustad yang pertama, Mustad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Ini kalau ada orang banyak maksiat dan sudah tidak mampu meluruskan lagi, Allah beri peringatan lewat bencana, lewat musibah. Dan kadang-kadang musibah itu nanti menimpa secara umum karena udah nggak ada orang yang ingatkan lagi. Yang lain kena bagiannya. Coba ketika kena nanti sifatnya bisa berbeda. Kalau yang ini langsung hukuman, yang ini bisa jadi rahmat. Dalam keadaan sudah, kalau kamu nggak bisa mengingatkan dan sebagainya, kamu ingatkan nggak mampu, wafat sekalian. Yang ini syahid nanti dengan bencana, bisa jadi banjir, tsunami, bisa gempa, bisa macam-macam. Yang ini hukuman sekaligus. Ya, karena itu kita ingatkan. Cuma kalau sudah terakumulasi fitnahnya sedemikian besar dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Sudah mengumpul dari fitnah jadi fitan ini. Maka bagaimana sikap yang baik menghadapi ini semua? Maka disebutkan langsung, ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari mengambil judul dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-firar minal fitan. Berlari sekencang-kencangnya. Berlari sekuat-kuatnya. Ya, dibahasakan dengan bahasa yang halus, menghindari fitan, menghindari semua hal yang melemahkan iman kita, menghindar sekuat-kuatnya, kemudian berlari sekuat-kuatnya. Hindarkan itu semua. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, kampanye-kampanye yang persamaan agama, kampanye-kampanye toleransi yang melewati batas-batas toleransi sesungguhnya, ya, kampanye-kampanye yang mendangkalkan akidah, dipaksa kita untuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu yang menunjukkan kesyirikan dan sebagainya, maka menghindar secepat-cepatnya. Tahu tikus? Tikus, tahu? Tikus itu bahasa Arabnya fa'run. Fa'run. Ini. Kenapa tikus disebut dengan fa'run? Salah satunya ada kaitan dengan kata firar. Firar itu asalnya dari kata farwa yafirru firaran. Farwa yafirru. Tahu tikus kalau udah ketahuan larinya bagaimana? Gitu kan? Terus masuk ke lubang kan? Ya, dia bersembunyi cepat masuk ke lubang. Ya, ngelihat kucing langsung lari. Gitu kan? Makanya dikatakan itu tikus lari terbirit-birit. Masuk ke lubang. Ke lubang itu tempat perlindungan dia. Karena itu firar disebut dengan firar, seakan-akan memberi kesan seperti halnya tikus ketika ada sesuatu yang akan memangsa, membahayakan, lari terbirit-birit, berlindung di balik lubang. Kalau Anda mendapati orang-orang atau perbuatan-perbuatan perilaku yang menyimpang, membahayakan akidah, cepat menghindar seperti tikus menghindarinya. Ya kan? Menghindar dengan cepat, kalau perlu cari tempat berlindung yang di situ terjaga akidah Anda, terjaga din Anda, terjaga keislaman Anda, sekalipun mesti meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang dirasakan, tapi membahayakan untuk akidah. Namanya dunia, senyaman apapun pasti akan sirna.
Ini yang pernah dilakukan oleh Ashabul Kahf, yang setiap Jumat kita belajar membacanya. Ya, selain ada yang baca Yasinan, Baqarahan, An-Nisaan, Ali Imranan, ada juga yang Al-Kahfan. Ya, begitu membaca Al-Kahfi, di antara kisah yang viral yang pertama kali apa? 7 orang pemuda itu kan, yang kemudian meninggalkan fitnah yang sudah menggoncang akidah, diburu dan sebagainya. Dia memilih tinggal di gua, dan di situ Allah berikan kenyamanan dan seterusnya. Karena dia tahu dunia itu fana. Sekalipun dia merasakan kemewahan dan sebagainya, tetap akan sirna juga. Pada akhirnya, semua kembali kepada Allah dengan amalannya. Ini gambaran cepatnya judul Minad Dini Al-Firaru Minal Fitan. Fitan yang dimaksudkan ini, kemudian gambarannya seperti ini, larinya sampai mendapatkan tempat bernaung seperti apa yang tadi diutarakan. Sekarang kita bacakan hadisnya. Jadi yang tadi pengantarnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri. Jadi ini tersambung ke sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Nanti ini saya akhirkan saja ya, profil beliau. Jadi kita masuk ke gambarannya dulu, karena saya memulai dengan matan, maka saya dahulukan matannya dulu. Nanti sanadnya saya akhirkan, kita tunjukkan profil siapa Abu Sa'id al-Khudri ini. Radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, beliau pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, perhatikan kalimatnya. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun. Akan tiba saatnya. Yushiku an yakuna itu akan tiba saatnya. Ya, sayati qariban. Kalau sayati qariban berarti akan tiba, akan datang. Kalau yang menyampaikan Adi Hidayat, ya Anda bisa 50-50 meninjau, memilah, melihat. Apa nih yang akan tiba? Benar nggak nih? Lihat latar belakang saya. Thiqah, Anda terima, tidak thiqah, Anda tinggalkan. Tapi kalau Rasulullah, kaumnya sendiri, umat jahiliyah, bukan hanya kawannya, lawan beliau pun, sallallahu alaihi wasallam, itu mengakui kebenarannya. Ya, mengakui bahwa beliau Al-Amin, As-Siddiq, dan seterusnya. Ya, melekat pada diri beliau. Amanahnya, kemuliaannya, kebaikannya. Ya, bahkan ketika Raja Romawi itu mengonfirmasi kepada utusan-utusan, ya, juga termasuk yang lain-lainnya, mengonfirmasi kepada utusan-utusan, menyampaikan, ya, apakah orang ini jujur? Ya, tapi dibenci oleh kaumnya? Ya, oleh lawannya? Ya, tapi mereka mengakui kejujurannya? Ya, ya. Bahkan dialog Najasyi juga, ya, dengan utusan yang dipimpin Amr bin As pada saat itu untuk membawa kembali, ya, kelompok-kelompok muhajirin yang hijrah di awal ke Habasyah, ke Ethiopia itu. Ya, bersama Ja'far paman Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib dan yang lain-lainnya, ya, termasuk di situ nanti ada Ummu Habibah dan sebagainya. Itu kan utusannya nanti dipimpin oleh Amr bin As dan beberapa yang lain, ya, kepada Raja Najasyi untuk mengambil kembali para pencari suaka itu supaya bisa dikembalikan. Ya, itu dikonfirmasi, ditanyakan. Ya, pada akhirnya ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan bagaimana kemuliaannya, menjaga amanah dan sebagainya, dibenarkan. Jadi kalau Nabi sampaikan, secara singkat saya ingin katakan, kalau Rasulullah sampaikan pasti terjadi. Pasti terjadi, karena apa yang disampaikan beliau bimbingan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yushiku an yakuna, ya, akan tiba saatnya, ya, keadaan khaira malil muslim, keadaan harta terbaik bagi seorang muslim. Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun. Akan tiba saatnya, satu masa, harta terbaik seorang muslim itu satu kambing. Satu kambing. Yatsba'u biha sya'afal jibal. Yang ia tuntun menuju puncak bukit. Wah, ini kalimatnya tinggi sekali nih. Awas, hati-hati nih ya. Hati-hati cara memahaminya nih. Hati-hati cara memahaminya. Wa mawaqi'al qatri. Wa mawaqi'al qatri, dan beberapa tempat yang memberi sumber kehidupan atau yang mensupport kehidupan. Yafirru, ini yafirru bidinihi, ini yang saya maksudkan. Ia berlari mempertahankan agamanya minal fitan, dari cengkraman fitnah-fitnah yang menghancurkan.
dari cengkraman aneka fitnah yang menghancurkan. Yafirru bidinihi, ia berlari memegang teguh atau membawa agamanya, keyakinannya, minal fitan, dari fitnah, dari aneka fitnah yang mencengkram dan menghancurkan. Perhatikan cara memahaminya. Ya. Ada caranya memahami sesuatu itu, kita baca dari depan, maka maknanya tersambung dari depan ke tengah sampai ke akhir. Ada kalanya dari tengah kita pahami, baru kemudian nyambung ke awal. Ada kalanya dari akhir bisa kita baca, baru urutkan ke depan. Tergantung uslub, ya, metode penyampaian dari penyampai itu dan tingkat ketinggian bahasa yang disampaikan. Nah, ini cara memahaminya, kita bisa baca dari belakang dulu. Dari belakang. Yafirru bidinihi minal fitan. Ya, akan tiba satu masa di mana ya, ada orang-orang Islam itu, kata Nabi, itu memilih mempertahankan keyakinannya dan dia menghindari tekanan fitnah yang mencengkram yang bisa menghancurkan akidahnya. Jadi ada satu masa yang memang keadaan pada saat itu saking kompleksnya dan tinggi tingkat fitnahnya, itu ancaman akidah demikian tinggi. Nah, ini sudah dicontohkan di Al-Quran. Tadi saya sampaikan seperti kisahnya Ashabul Kahf, ya, atau bahkan kisah Nabi Muhammad SAW sendiri yang beliau berhijrah, ya kan, menuntun umat dari mana? Dari Makkah, karena kondisinya, bukan karena Makkahnya, karena kondisi orang-orang itu mengancam, fitnahnya tinggi. Begitu ketahuan la ilaha illallah, bukan hanya dipersekusi, bisa dieksekusi. Yang dihancurkan, ditusuk dengan pedang, disiksa dan sebagainya. Itu akidah. Ya, yang dihancurkannya kan akidahnya, bukan fisiknya. Ya, ketika Bilal bin Rabah itu kan dicambuk, dihukum di pertengahan lapang dengan terik yang sangat membakar, kemudian batu ya yang sudah panas dipanaskan dulu, ditindihkan di dadanya, itu bukan ingin menyiksa fisiknya, tapi ingin menghancurkan akidah dalamnya. Ya, yang dengan keadaan fisik itu ditembuskan kepada jiwanya, dirasakan sudah bisa menghancurkan bagian dalamnya. Tapi dia katakan ahad, 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 ahad. Ya, ada kondisi yang memang ini nggak bisa di lingkungan seperti itu. Ya, hadir mempertahankan agama, berkehidupan dengan baik, bisa sholat, bisa dan sebagainya, lalu hijrah. Nabi hijrah kan, pergi. Musa juga demikian. Saat di Mesir itu banyak tantangan dan sebagainya, dia berusaha hijrah. Namun kan dikejar terus tuh. Sehingga ada kemudian ya Allah menetapkan takdirnya menenggelamkan keseluruhannya, tapi tetap diminta untuk pergi karena hikmah tertentu. Ini gambaran, ya kan? Ini gambaran. Nah, di sini yang paling menarik teman-teman sekalian, Nabi sampaikan di masa beliau, Nabi kan sudah hijrah itu. Bahkan sudah kembali ke Mekah, membuka, menyampaikan risalah, tumbuh dengan kebaikan. Tapi di masa itu, saat masa-masa keemasan Islam, beliau sampaikan ya, kepada para sahabatnya, akan tiba lebih dahsyat daripada ini yang kita lalui ini. Ya, sampai-sampai bukan hijrah lagi ke tempat-tempat biasa. Apa yang terjadi bagi seorang muslim yang baik, ya, seorang muslim pertahankan akidahnya, ketika lingkungannya sudah nggak kondusif, ya mereka mencari tempat-tempat bernaung. Yang di tempat-tempat itu bukan sekedar bisa tinggal. Ya, tinggal itu untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, asal bisa hidup mempertahankan akidahnya, agamanya. Ya, akan muncul suasana seperti itu kata Nabi. Ya, dan pada saat itu terjadi, apa yang terjadi kata Nabi? An yakuna khairal malil muslim ghanamun. Dia menyiapkan satu kambing aja, yang penting bisa bertahan hidup. Ya, kemudian apa? Yatsba'u biha sya'fal jibal. Dia pergi ya ke puncak-puncak bukit, ke gunung kalau kita sekarang. Yang penting bawa kambing ke gunung. Nah, ini menarik nih. Ini ghanamun, kemudian dhamirnya pakai muannas nih. Yatsba'u biha. Yatba'u biha. Ini menunjukkan bahwa kambingnya pun yang disiapkan bukan kambing jantan, betina. Ya, diharapkan bisa bercabang, bisa berketurunan sehingga memberikan support yang lebih. Ya, kemudian di tempat-tempat itu dia datang supaya bisa diternak kambingnya, bisa makan, bisa berkecukupan, ya dia bawa bekal. Ya, kemudian wa mawaqi al-qatri. Di tempat itu dia bisa mendapatkan support kehidupan. Ya, dia pari ke pegunungan, ya bawa kambingnya bisa dia ternak, bisa makan, dia pun bisa makan lewat situ. Buah-buahan, tumbuhan atau berburu yang lain. Ya, tujuannya apa? Tujuannya mempertahankan akidah. Ya firru minal fitan, ya firru bidinihi minal fitan. Mempertahankan akidahnya, agamanya dari cengkraman kehidupan yang sudah mulai mengganggu, mencengkram, bahkan menggoyak akidahnya. Nah, ini gambaran kepada kita dua hal. Dua hal. Ya, yang pertama, teman-teman sekalian, yang pertama, gambaran pertama, ini sifatnya parsial. Berdasarkan zonasi. Sifatnya parsial. Apa yang dimaksudkan parsial berdasarkan zonasi? Ini yang dimaksudkan berdasarkan tempat di mana Anda bermukim.
Misal, Anda mukim di satu negara misalnya, atau provinsi atau yang lain, atau kabupaten. Ya. Di tempat Anda menetap itu ada kebijakan-kebijakan yang Islamofobia yang berlebihan. Sampai-sampai orang sholat dihukum. Ya kan? Sampai-sampai misalnya, ya bahasanya apapun. Ketahuan puasa, bukan hanya disuruh berbuka, tapi disuapi makanan-makanan haram. Disuruh makan babi, disuruh macam-macam dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi di Uyghur itu, ya, dan lain sebagainya. Beberapa tempat, ya. Intinya di tempat itu sulit Anda mempraktekkan agama, dikekang, bahkan ada yang dipersekusi, bahkan puncaknya dieksekusi. Dalam kondisi ini, sedangkan di titik itu Anda harus mempertahankan akidah. Akidah Anda itu langsung dirusak, pokoknya dirubah seketika. Ya, kalau yang di masa keemasan Islam di Andalusia itu, ketika menebarkan kebaikan, ya Isabella pada saat itu bersatu dengan Raja Ferdinand, menghancurkan orang-orang pada saat itu inkuisisi, semua harus masuk ke keyakinan mereka berdua, dibantai dan sebagainya dan seterusnya. Ya, ada kondisi kekinian di era modern, pokoknya nggak boleh ya orang-orang beragama, termasuk Islam di dalamnya, apalagi yang spesifik Islam, Islamofobia, berjilbab nggak boleh, ya. Kemudian nanti lama-lama sholat nggak boleh, masjidnya diteror langsung, misalnya kan, misal, ya dan seterusnya. Maka pada kondisi seperti ini yang dimaksudkan. Nabi menyarankan cari tempat untuk bernaung. Dan siapkan bekal. Ditunjukkan di situ contohnya misalnya dengan kambing, contoh kambing, contoh. Ini contoh ya. Bukan misalnya Anda harus pergi dari tempat Anda tinggal, beli kambing dulu, naikin ke pesawat, bukan begitu. Ya, ini contoh. Ini contoh gambaran saja yang di sini bisa berkembang, hartanya bisa diolah kembali, mensupport kehidupan Anda di tempat yang baru. Ya, cari tempat suaka yang baik, yang menerima suaka yang baik. Yang di situ nyaman bisa beraktivitas, minimal menerima Anda bisa makan minum dengan baik, ya. Support awal berkehidupan itu cukup dan Anda pun bawa bekal yang cukup. Di sini diistilahkan dengan kambing. Misalnya sisi lain Anda beli emas misalnya. Ya. Emas itu kan akan tetap bertahan tuh. Nilainya bahkan bertambah. Ya, karena dia punya nilai intrinsik. Ya, beda dengan mata uang kertas yang tidak ada basic emas atau nilai kandungan emas di dalamnya. Ya. Jadi kalau dia tidak diberikan nilai kandungan emas di dalamnya, maka seperti kertas saja. Cuman kan diberikan nominal dan dijadikan pengakuan, tapi tetap kertas. Ya, kalau mau diatur, dibuang nilainya dan sebagainya atau diutak-atik ya bisa berubah seketika. Ya, kayak sekarang sorenya bisa miskin seketika. Ya, kalau ditetapkan jadi inflasi atau nilainya sudah mulai berkurang, ya terjadi resesi ekonomi, nilai ada inflasi, nilai uangnya sudah nggak punya nilainya lagi, ya sudah. Kayak pagi-pagi baru kaya, sore-sore udah miskin lagi gitu ya. Tapi kalau ini punya nilai intrinsik di dalamnya. Ya. Anda bawa misalnya, Anda pegang, siapkan nih. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau di tempat ini sudah tidak aman akidah Anda, pergi ke tempat lain, nabung, siapkan nabung, pergi. Minimal ke tempat yang di situ Anda terlindungi untuk makan kotri. Kotrun itu ya percikan-percikan kebutuhan pokok. Di sini Anda bisa makan dengan nyaman, minimal bisa hidup, pertahankan akidah, ya jaga aja iman sampai meninggal. Nggak harus jadi orang kaya, nggak harus jadi pejabat, ya, nggak harus jadi macam-macam. Kalau Anda bisa kembangkan diri di sini, bagus, silahkan. Tapi minimal pertahankan akidah. Jelas? Ini bagian pertama. Yang kedua, ya memang sudah nggak bisa pergi kemana-mana. Ya, keluar susah. Ya, kalau ketemu di perbatasan juga bisa dieksekusi, bahkan bisa dicari-cari. Ya, maka puncaknya, ayo cari ke tempat-tempat yang sifatnya terlindungi. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya siapkan diri untuk pergi ke tempat-tempat pegunungan, menyelamatkan diri dari fitnah. Ke bukit-bukit, Ashabul Kahf dulu nyari gua-gua, ya kan? Seperti tikus mencari lubang-lubang, masuk untuk menyelamatkan akidah. Kita untuk menyelamatkan akidah, tikus untuk menyelamatkan cengkraman, itu kan fa'run. Al-firar, berlari cepat, meninggalkan segala hal yang bisa mengguncang akidah kita. Artinya berlindung di tempat-tempat yang aman. Ya, ini diartikan juga, ada yang mengartikan tekstual. Mulai sekarang ternak kambing. Sekarang mulai bikin kapling-kapling di pegunungan, ke bukit, ternak kambing dan sebagainya. Ya, kenapa Pak? Usaha di sana? Nanti buat menghindari fitnah, persiapan akhir zaman. Ada yang mengartikan demikian. Ya itu pengertian tekstual, silahkan saja, sah-sah saja. Tapi kalau kita masih nyaman beraktivitas, ngapain juga pindah ke tempat-tempat yang kita nggak ada potensi amal sosial.
Kan di sini kita punya amal sosial, bertetangga, bagi makanan, dan seterusnya, ya merawat, bisa merawat anak, berpendidikan dan sebagainya. Ini kecuali kalau memang nggak ada lagi kondisinya susah, kecuali lari ke gunung, ya kalaupun harus lari ke gunung, ya siapkan bekal, minimal cari tempat yang bisa mensupport kehidupan kita, tempat kita beraktivitas, dan Allah akan lindungi. Nah, yang mau saya katakan sebetulnya adalah saking pentingnya akidah ini yang harus kita jaga. Maka penjagaannya tuh menghadirkan situasi seperti ini. Walaupun lari ke gunung, lari ke gunung. Walaupun mesti sembunyi ke gua, sembunyi ke gua. Walaupun mesti ke bukit. Untuk apa? Mempertahankan akidah ini. Berarti akidah itu mahal. Semahal jiwa kita. Seperti kita mempertahankan diri dari kepungan musuh. Kan ada orang mau invasi di awas, ada serangan militer, bikin bunker ke bawah, sembunyi. Ada yang gerilya, ada yang di bawah masyarakat. Itu kalau kita lihat kan, ya, kisah-kisah masa lalu itu, bagaimana masyarakat diungsikan lari ke gunung-gunung dan sebagainya. Menyelamatkan apa? Nyawa. Ya. Sedangkan di nyawa itu kan jiwa. Nyawa itu kan jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafas. Yang diselamatkan apa di nafas ini? Apakah fujurnya ataukah takwanya? Ini esensi jiwa itu ada pada ketakwaannya. Kalau meninggal, semua meninggal. Yang bernyawa pasti meninggal. Kalau untuk hewan mati, tumbuhan mati. Ya, jadi kalau kita cuma mempertahankan nyawa pertahankan untuk berkehidupan, ya nggak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan binatang pun mempertahankan dirinya. Ya, kijang mempertahankan diri dari cengkraman, singa dan sebagainya. Tapi kita kan punya takwa di sini. Binatang nggak punya takwa. Jadi esensi kehidupan kita dipertahankan itu karena ada iman di dalamnya yang bisa disupportkan kehidupan ini dengan iman kita itu supaya lahir amal saleh. Karena yang dibawa pulang itu amal dari imannya ini. Ini yang akan mengabadikan kehidupan kita, jiwa kita saat kembali ke akhirat nanti. Ya, karena itu, kalau ada mengancam kepada jiwa, pertahankan. Ya, kalau ada yang mengancam kepada iman, pertahankan. Seperti kita mempertahankan jiwa dalam berkehidupan, pertahankan akidah kita. Karena inilah support kepada kehidupan di jiwa kita. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, yang mengancam kepada akidah itu tinggalkan kalau perlu lari ke gunung. Ini didatangin. Kenapa harus didatangi? Latihan belajar akidah, 364 hari belajar, baca asyhadu alla ilaha illallah, hanya gugur di 1 hari saja. Ya, demi toleransi. Masuk ke tempat ibadah orang lain, sholawatan di tempat ibadah orang lain, adzan di tempat ibadah orang lain, baca Quran di tempat ibadah orang lain. 364 hari Anda baca Quran, gugur hanya karena 1 hari. 364 hari Anda sholawatan, gugur hanya karena 1 hari. Pernah kebayang nggak bagaimana ketika Anda sholawatan di tempat yang bukan tempatnya itu, ketika Anda meninggal, diwafatkan? Hadis Nabi sekuat-kuatnya jaga akidah kita, Anda malah datangi. Harusnya berpindah. Dan toleransi yang terindah itu kita hormati, silahkan masing-masing. Karena toleransi itu 2 sisi, nggak bisa 1 sisi. Toleransi itu 2 arah, begini. Pihak A dengan pihak B. Karena itu sifatnya saling memahami, saling mengerti, ya kan? Dan toleransi tertinggi untuk saling memahami, saling mengerti itu tidak mencampuri satu dengan yang lainnya, karena masih sepakat. Kalau ini sepakat minta ke sini, ininya nggak sepakat tapi dipaksa untuk sepakat, itu namanya maksa. Jelas kan? Jadi ini mesti sepakat ke sini, ini mesti sepakat ke sini. Ada ucapan selamat misalnya kan, untuk berbeda keyakinan. Ya, harus mengakui konsepsi keyakinan yang di umat yang akan diucapi itu, kan tidak mungkin, ya kan? Ini harus mengakui, tapi ini tidak memungkinkan itu. Ya, jadi kalau ini kan dua sisi. Ini harus toleran ke sini, ini pun harus toleran ke sini. Ini saya tidak bisa mengucapkan karena alasan begini, kata A. Berarti B pun harus toleran memahami itu, ya kan? Ini nggak bisa saling memaksakan. Ketika tidak ketemu, yang ini nggak ketemu, ini nggak ketemu, maka apa yang harus dilakukan? Saling menghormati dengan mengerjakan masing-masing. Ini tidak memaksakan ke sini, ini pun nggak memaksakan ke sini. Putar balik-balik, ini ke sini, ini ke sini. Bahasa Arabnya untuk ke sini dan ke sini masing-masing itu lakum dinukum waliyadin. Makanya lakum dinukum waliyadin itu adalah toleransi tertinggi. Karena nggak bisa memaksakan dengan yang lainnya. Ini dipaksa nggak bisa, ini pun nggak bisa memaksa ini. Jadi yang paling gampang masing-masing. Itu toleransi namanya. Jadi kalau ini dipaksa mengucapkan ke sini, sementara ini yang nggak ridho, itu maksa namanya. Ya. Dan cirinya apa? Cirinya nggak pernah selesai. Tiap tahun dibahas. Itu cirinya apa? Cirinya nggak pernah ketemu. Jadi yang tertinggi itu apa? Tertinggi itu ya lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi tertinggi. Makanya saya mengatakan toleransi tertinggi dalam bab akidah itu adalah zero tolerance.
Zero tolerance itu ya lakum dinukum waliyadin. Ini ke sini, tapi saling menghormati. Ini bergaul biasa saja, tapi ini saat mengerjakan akidah masing-masing, ini masing-masing menghormati, cara menghormatinya tidak mencampuri. Justru ketika masuk ke sini nih. Ya, misal ini ada keyakinan B misalnya, di sini A. Untuk menghormati ini, dia sholawatan di tempat ini yang tidak mengenal sholawat, bahkan tidak mengakui sholawat. Maka kemunafikan bertemu dengan kemunafikan. Saat ini kontes mulai, ini dimulai sholawatan di tempat keyakinan yang B. Yang ini mengingkari. Ini apaan sih? Dia menolak tuh. Mengingkari Nabi Muhammad, risalahnya dan sebagainya. Ini pun sebetulnya mengingkari juga keyakinannya. Tuhan itu satu, la ilaha illallah. Anda bayangkan, ya di lisannya keluar A, tapi di hatinya la ilaha illallah. Terus sambil mencela ini, itu kan munafik ketemu munafik. Ya, saling mengingkari. Jadi alih-alih bertoleransi, ya pada dasarnya saling mengkhianati melalui jiwanya. Lisan mengatakan toleransi, tapi jiwa mengkhianati. Ini tidak diinginkan. Ini penipuan yang samar sifatnya. Maka Islam tidak mengenal itu nggak baik. Yang paling baik itu hormati. Lakum dinukum waliyadin. Kesini silahkan kerjakan sebaiknya, kesini kerjakan sebaiknya. Jadi bukan diikuti. Ya. Hadis Nabi menuntun kita menghindari sejauh-jauhnya. Kalau perlu ke gunung, didatengin. Ya, didatangin untuk diikuti. Ini yang salah tuh di sini. Dan ini yang paling fatal tuh ini. Ini nggak minta didatangin, ini nggak ngundang, datang sendiri. Itu yang paling fatal. Nuntut juga enggak, minta juga enggak, ngundang juga enggak, datang sendiri. Nawarkan ini kan ini menjauh gitu dari tuntutan. Ada yang salah ini. Ada yang tidak tepat. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi kalau sudah terjadi begini dan seterusnya, maka kita harus ekstra. Ini para ustadz juga harus ekstra ini. Dan kita pun harus ekstra mendoakan. Ya, dan kita jangan disibukkan dengan kontraproduktif lagi. Semakin bermusuhan, semakin mencela ini, mencela itu, tidak. Kita perbaiki perbuatannya. Kita pun yang terangkan tadi perbuatannya. Ya, bukan ingin meruntuhkan kehormatan A, kehormatan B, tidak. Kita karena sayang kita sampaikan. Kalau nggak sayang dia diabaikan begitu saja. Tapi kan suatu saat ditanya, Adi Hidayat, apa tanggung jawabmu ketika terjadi ini? Kenapa kau nggak sampaikan itu? Ya kan itu kita sampaikan. Jangan sampai terjadi yang begini-begini. Ya, jangan kebablasan lah. Ya, jangan kebablasan. Jadi mempraktekkan secara proporsional itu baik. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara kompak semua. Ya, jadi harus sinergi. Ya, kita hadirkan kemakmuran negeri ini di Indonesia yang kita cintai ini semua kompak dengan bertetangga baik. Ada Muslim, kita Muslim, jadi punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, hidup bermasyarakat secara harmoni, punya makanan bagi dan sebagainya. Tapi ketika masuk bab akidah, ibadah, saling menghormati. Gimana caranya? Biarkan beribadah, dihormati, jangan diganggu, jangan dicampuri. Kita pun juga jaga diri seperti itu. Ya, dengan menghormati itu kita tidak melibatkan diri. Dan berikan pengertian supaya memahami. Ya, supaya memahami. Kalau sudah paham, ya akan terjalin sendiri, kan biasa-biasa saja kok. Ya, kami juga ke Eropa biasa-biasa saja, gitu kan? Kemudian juga ke tempat-tempat yang ya seperti itu tadi, ya biasa-biasa saja gitu. Ya bahkan di Indonesia sendiri, kami punya teman juga dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha. Kita biasa-biasa saja. Berteman artinya baik. Olahraga bersama-sama, dengan bersinergi, saling memberi hadiah dalam kehidupan itu biasa saja. Ya, tapi ketika muncul hari ibadahnya masing-masing, kita bertoleransi ya dengan sisi toleransi yang dibangun oleh dasar keyakinan masing-masing. Dan alhamdulillah saling mengerti. Nggak pernah terjadi saya main olahraga, misalnya main olahraga tertentu, ya punya teman non-muslim, tiba-tiba ketika saya tidak mengucapkan putus hubungan, tidak, biasa saja, malah makin akrab, makin baik, kan? Ya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya jangan kebablasan, ya. Lihat, kembalikan ke sini. Paham-paham yang menyimpang di video-video bikin anjuran begini begitu, itu yang harus kita tinggalkan. Ya, nggak usah disimak, nggak usah dilihat. Ntar kalau nggak ada yang lihat, udah mati sendiri. Ya kebanyakan sih dilihatin, dikomenin, di-unlike sehingga lebih banyak menyebar. Algoritma YouTube kan begitu. Ya begitu, kan udah jelas aturan Qur'annya, tinggalkan, nggak usah disimak. Ya, An-Nisa ayat 140 itu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang ngolok-ngolok ayat-ayat Quran, hadis, nantang-nantangin pada ayat, pada Quran, pada orang Islam, nggak usah disimak. Videonya nggak usah dilihat, nggak usah diklik, udah nggak usah disimak. Ya, nggak usah di-subscribe, nanti hilang sendiri. Ini persoalannya ayatnya dilanggar, malah dilihat, dikomenin, ribut di situ. Ngapain? Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Udah tercela kok, nggak usah disimak, jauhin aja. Ntar kalau udah nggak ada yang lihat, gigit jari sendiri, nggak ada yang support lagi, nggak ada yang bayarin lagi, nggak ada yang promosiin lagi. Ya kalau udah donaturnya hilang, nggak ada yang danain, udah tuh habis sendiri. Jadi kita juga nggak menghilangkan energi untuk yang seperti itu. Lebih baik cari ceramah yang baik, zikir, bangun negeri, ya kan?
berbuat yang jujur, bekerja yang giat, ya sudah. Itu aja yang positif yang kita kerjakan. Jadi yang dimaksudkan teman-teman sekalian, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Yang dimaksudkan di sini adalah akan tiba satu masa saat orang-orang itu maksudnya cukup berat mempertahankan akidahnya karena tantangan-tantangan yang hadir di sekitarnya. Maka kalau ada kondisi demikian, jaga betul akidah itu walaupun harus lari ke pegunungan, ya membawa bekal-bekal yang cukup mempertahankan sampai wafat. Walaupun harus demikian. Atau diartikan semacam kiasan, siapkan tabungan-tabungan untuk anak-anak kita. Anak-anak bapak ibu. Ya, anak-anak saya dan istri saya, anak-anak bapak ibu sekalian. Kan siapkan untuk anak-anak bapak ibu sekalian, ya cucu-cucu bapak ibu sekalian, siapkan masing-masing bekal-bekal yang cukup sekarang untuk mereka mempertahankan supaya nggak lemah. Itu yang dimaksud di An-Nisa ayat yang ke-9. Quran surah 4 ayat 9. Paling kiri agak ke atas di mushaf standar. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ada ayatnya? Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah semua orang merasa khawatir sekhawatir-khawatirnya. Pakai alladzina mencakup semua tanpa kecuali. Yakhsha dari khasyah. Ya, sifat takut yang dalam yang dengan itu menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Takut kalau berkata Allah nggak ridha, kalau melihat Allah tidak ridha. Itu khasyah. Kalau berfatwa Allah tidak ridha dengan fatwanya, maka dia hati-hati dengan apa yang akan disampaikan. Itu khasyah untuk ulama. Nah, maka hendaklah para orang tua, ya kan, merasa khawatir takut kalau meninggalkan generasi yang lemah di belakangnya. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Generasi yang lemah. Lemah apanya? Ulama di sini menjabarkan 3 bagian. Satu, lemah iman. Makanya dari sekarang Pak, Ibu ajarin ngaji, sholat, bentengin baik-baik. Akidahnya bentengin. Ya, ajarkan kepada mereka yang hak dan batil. Seperti Luqman mengajarkan kepada anaknya dari sejak kecil, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Quran surah ke-31 ayat 13 itu. Ya. Sudah? Ya, bentengi, ini akidah yang pertama. Ya, agamanya kuatkan, ajarin sholat dari kecil. Carikan sekolah-sekolah, udahlah, nggak usah terpesona dengan dunia. Cari aja sekolah-sekolah menguatkan agama, ilmunya umumnya juga kuat, bagus. Ya, jangan terlalu terbuai dengan dunia. Dunia itu ya seketika itu juga hilang. Pada akhirnya meninggal juga. Ya, apa sih yang mau didapatkan dari harta melimpah itu tuh meninggal juga. Ya, proporsional saja. Yang penting agamanya kuat, bagus, ilmunya juga bagus, silahkan. Kalau ada yang menggabungkan keduanya ideal, bagus sekali. Ya, pertama lemah imannya, kedua lemah ilmunya. Ilmu. Maka dari itu siapkan kekuatan pengetahuan. Tadi cari sekolah yang bagus, agamanya bagus, ilmunya bagus, umumnya bagus. Gabungkan. Atau yang basic-basic yang menguatkan pokok keagamaan. Silahkan. Mau jadi arsitek, ya silahkan jadi arsitek. Saat bersamaan, siapkan yang menghafal Quran. Pantau sholatnya, gitu kan? Supaya jadi arsitek yang mukmin, yang dengan iman yang sejati. Satu, akidah, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, harta, lemah harta. Maka Bapak Ibu siapkan nih bekalnya. Seperti hadis mengisyaratkan. Ya, kalau Nabi tadi sampaikan ghanamun, kambing kan? Kalau kita sering gambarkan harga satu kambing itu dengan 1 dinar emas sama, ya siapkan 1 dinar setiap anak misalnya. Ya, logam mulia misalnya 1 dinar itu berapa gram dikeluarkan oleh Anda, siapkan untuk bekal anak Anda ke depan. Jadi punya tabungannya. Ya, saya sarankan sih bagus, emas itu bagus lah. Kalau saya sarankan. Sebab harganya kan naik terus bagus. Ya, nggak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yang tidak memberikan beban kepada dia untuk mengeluarkan zakat per tahun. Ya, misalnya Anda berikan kepada dia 50 gram untuk anak ini, misalnya, atau di bawah itu 5 gram, nggak apa-apa. Sedapatnya kita bisa siapkan dia, supaya dia nggak lemah di kemudian hari. Punya bekal. Hartanya cukup, ilmunya cukup, kemudian juga imannya cukup. Insya Allah kan akan ditinggalkan Pak Ibu. Ya. Umumnya kan orang tua meninggalkan anak. Walaupun bisa anak meninggalkan orang tua duluan. Kan maut tuh nggak pilih-pilih. Maut nggak pilih-pilih, sesuai dengan ajalnya. Ya, maka kita ini akan dihisab, minimal saat dihisab. Alhamdulillah kita bisa bertanggung jawab untuk mendidik anak dengan baik. Gitu ya. Gambarannya demikian. Jadi kesimpulan pertama, ya pertama jaga diri dari perbuatan maksiat dan fitnah yang bisa menggoyang akidah. Satu itu. Yang kedua, menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk menjaga keislaman dan keyakinan kita. Jadi ayo cukup materi yang cukup. Jangan sampai nanti digoyang dengan materi supaya misalnya berpindah keyakinan. Ya. Dan kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kata para ulama, itu bukan bukan hadis ya. Bukan hadis. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan seorang menjadi kufur.
Itu riwayat yang sampai dari para ulama menafsirkan tentang keterangan-keterangan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sudah? Nah, jadi jangan sampai ada saudara-saudara kita terjerembab dalam kefakiran sehingga mencari-cari ya yang menaunginya, kemudian yang beda keyakinan dipraktekkan sehingga dia salah arah, kemudian pindah keyakinan dan seterusnya. Ya, jaga diri juga dari berbagai yang bisa mendangkalkan akidah, seperti anak-anak kita tuh. Oh, anak-anak kita lagi, anak-anak Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah tumbuh dewasa, mencari pasangan dan sebagainya, jangan sampai salah, kemudian bergaul dan seterusnya, sampai lepas keyakinan dan seterusnya. Ya, jadi itu gambarannya, singkatnya. Kalau ada fitnah yang menggoyang kepada akidah dan kita tidak sanggup mengatasi itu semua, cepat berlari meninggalkan itu, cari tempat yang aman, berlindung kemudian, dan belajar dengan baik dan mempertahankan sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya di hadis yang kita bahas kesempatan kali ini. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian di hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tidak bermaksud untuk menghadirkan sesuatu yang meresahkan. Mohon izin kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mohon bisa diberikan masukan supaya saya bisa koreksi. In uridu ilal islah mastata'at. Saya tidak ada niat apapun kecuali berusaha untuk menampilkan satu kebaikan sepanjang kemampuan, semampu apa yang bisa dilakukan. Kalaupun ada cara yang kurang tepat, mohon diberi masukan supaya bisa dikoreksi, bisa dijalankan dengan baik. Kalau ada yang salah dan dikonfirmasi itu keliru, mohon segera ditinggalkan. Ambil sesuatu yang benar dan lebih baik, dan semoga itu meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfadna ya Allah, ihfadna ya Allah, Allahumma ihfadna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, mohon jaga kami dari berbagai fitnah kehidupan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allahumma ya arhamar rahimin, ya malikul jabbar, ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, unsurna minal fitan, unsurna min fitnatid dunya wa ma fiha, unsurna min fitnatil mahya wal mamat wa ma fiha, wa unsurna ya Allah min ghadabika, min 'adzabika yaumal qiyamah, min narika, min jahannamika. Ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha waj'alna min atba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.